Tubuh Shen Chen diwarnai dengan lapisan bubuk neon yang harum. Saat dia melihat pemandangan ini, Jiang Nian mengamuk dan menikam dengan tombak panjangnya. Terlepas dari situasi berbahaya yang dihadapi, dia ingin melawan Lu Wenhao dari Marquis of Rumah Shenwu untuk hidup dan mati. Aku membunuhmu orang menyebalkan tercela. Bahkan Tante Waning sangat marah kali ini, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh, rambut hitamnya menari-nari dengan liar, pakaiannya berkibar, dan Sensi, yang baru saja menahan diri belum lama ini, memuntahkan lagi, kuat, pahlawan hadir berdebar. Rantai teratur mengalir di antara pergelangan tangannya, dan dengan satu ujung jari gioknya, rune pedang kecubung yang dia korbankan menyilaukan, dan itu berubah menjadi pelangi ungu dalam sekejap, membunuh Lu Wenhao. Tapi pria itu tidak hanya kejam dalam metodenya, tetapi juga sangat teliti dalam pikirannya. Pada saat yang sama ketika batu giok ditembakkan, dia tiba-tiba berakselerasi dengan pasukannya dan melarikan diri ke kejauhan. Pada akhirnya, pukulan keras Tante Waning dan Jiang Nian sia-sia, mata mereka terbakar amarah, wajah mereka tenggelam seperti air, dan mereka berharap bisa mengejar mereka. Namun, Lu Wenhao dan rombongannya memang telah melarikan diri jauh. Pada saat ini, mereka berdiri di luar kerumunan di kejauhan, memandangi mereka, dan dengan bercanda berkata sambil tersenyum, "Nak, meskipun kamu telah merusak perbuatan baikku, tapi aku akan menggunakanmu untuk memancing mereka pergi." Binatang buas itu dan kerumunan besar binatang buas seharusnya cukup untuk sementara waktu. Aku yakin putri kecil itu tidak akan mau meninggalkanmu sendirian, hahaha. Setelah selesai berbicara, Lu Wenhao melirik Shen Chen dengan sombong, dan segera memimpin orang-orangnya, serta Miao Feng, He Ying dan yang lainnya, dan dengan cepat melarikan diri ke sisi lain hutan, melepaskan diri dari brigade. Boom, pada saat ini, gelombang binatang buas di belakangnya, serta binatang buas yang menakutkan, semakin dekat dan semakin dekat, bergegas menuju sekelompok orang. Orang-orang besar yang ganas itu tampaknya terpikat oleh suatu kekuatan pada saat ini, dan mereka menjadi lebih ganas, dan kecepatan pengejaran mereka tiba-tiba meningkat sedikit. Terutama monster besar dengan 2 kepala dan 4 lengan, dan 4 mata besar seperti lentera, menembakkan untaian cahaya yang ganas, semuanya terkunci di sisi tempat Shen Chen dan yang lainnya berada. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Shen Chen masih tidak tahu apa yang terjadi? Bubuk fluoresen di tubuhnya pasti semacam benda spiritual yang memprovokasi binatang buas. Sasaran hidup bagi ribuan binatang buas dan binatang buas. Dalam sekejap, hati Lin Chen menjadi dingin, dia tahu bahwa dia dijebak oleh orang menyebalkan terkutuk Lu Wenhao. Dalam kumpulan gerombolan binatang buas ini, tidak hanya ada binatang buas yang menakutkan dan ganas yang memimpin, tetapi bahkan ada beberapa binatang roh di atas peringkat kelima. Pada saat ini, mereka semua membunuh ke arah mereka, dan gerakan mereka menakutkan, seolah-olah akhir akan datang. Kakak Shen Chen, ayo pergi. Pada saat ini, Tante Waning memperlambat kecepatan larinya, ingin tertinggal dan menyeret Shen Chen untuk mempercepat pergi. Jangan ke sini, jauhi aku. Shen Chen berteriak keras, wajahnya tampak gila, meskipun dia masih berlari mati-matian, tetapi dia sengaja menjaga jarak dari tim. Melihat gadis itu dan Jiang Nian datang untuk menariknya ke dalam tim, dia buru-buru berteriak untuk berhenti. Kakak Chen Chen Tante Waning berhenti, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, wajahnya yang cantik penuh dengan kesedihan. Dia tahu bahwa Shen Chen secara kasar menebak apa itu Beast Soul Moose, dan dia tidak mau untuk menyeretnya ke bawah lagi mereka. Nak, aku takut palu, bukankah itu hanya sedikit kesturi dari jiwa binatang? Pergilah, setelah aku melarikan diri dari kelahiran, aku akan memiliki milikku sendiri. Ada cara untuk membantumu menghapus jejak benda ini. Jiang Nian mengerutkan kening dan memarahi Shen Chen Dao, tetapi meskipun dia dengan sengaja menekan suaranya dengan cukup kuat, bahkan mengumpat, dia dapat dengan jelas merasakan ketidakpercayaannya. Binatang jiwa mus, suatu hal aneh yang dimurnikan dari rumput roh binatang dan berbagai rempah-rempah berharga, itu adalah hal paling aneh di dunia yang dapat membuat binatang roh dan bahkan binatang buas kehilangan akal. Beberapa kekuatan dengan latar belakang yang kuat akan memiliki hal-hal aneh untuk memasang jebakan untuk memikat dan membunuh makhluk roh yang kuat, tetapi saat ini, sayangnya Chen Chen terinfeksi oleh hal-hal seperti itu, dan dia masih berada di pegunungan Bahuang di mana binatang buas mengamuk di mana-mana. Kali ini, bahkan Jiang Nian, yang kuat dan kuat, sedikit putus asa. Dia tahu di dalam hatinya bahwa itu berarti kemanapun Shen Chen pergi selanjutnya, dia akan menjadi pusat gelombang binatang buas. Bahkan, mungkin tidak bisa melindunginya. Hehe, jangan khawatir, semuanya, Tuhan tidak bisa mengambil hidupku, apalagi orang menyebalkan ini, aku akan baik-baik saja setelah hati yang dingin berlalu. Shen Chen secara bertahap memulihkan ketenangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Kakak Shen Chen,
Tolong jangan melakukan hal-hal bodoh. Tante Waning menatapnya dengan mata indah yang hampir memohon. Matanya sudah berlinang air mata, meskipun dia tahu kekuatan mus jiwa binatang. Tapi untuk seorang gadis, bahkan jika ada binatang buas yang mengejar Sen Chen kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah menyerah padanya. Nizi, dengarkan aku, sekarang bukan waktunya untuk menjadi sombong. Aku satu-satunya di tim yang terkontaminasi hantu semacam ini. Kamu bersamaku, yang tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, jika saya pergi di jalan sendirian, mengandalkan tubuh saya mungkin ada jalan keluar. Dalam proses melarikan diri, Sen Chen berbicara dengan tenang, tanpa sengaja mengungkapkan pidato yang berapi-api, tetapi setiap kata dengan jelas jatuh ke telinga Tante Waning, Jiang Nian dan yang lainnya. Di daerah sekitarnya, saat ini, banyak pahlawan muda telah ditangkap oleh gerombolan binatang buas, dan tangisan menyedihkan mereka terus datang dan pergi. Mengaum, 100 kaki jauhnya di belakangnya, keras setan berkepala dua membuka mulutnya dan menyedotnya. Dalam sekejap, puluhan orang dalam satu tim tertegun, dan dia menyedot mereka ke dalam dua mulut besar dengan kekuatan yang tak tertahankan. Saat sosok itu memasuki mulutnya, mereka semua meledak menjadi kabut darah. Pembunuhan sudah dimulai lagi, dan banyak orang mengetahui kekuatan Mus Beast Soul, jadi mereka tidak berani mengikuti tim Sen Chen lagi. Ledakan. Sesaat kemudian, seperti yang diharapkan, hantu-hantu malang yang sayangnya terkontaminasi dengan kesturi jiwa binatang melarikan diri ke segala arah, tetapi gerombolan binatang itu masih mengejar mereka, dan berpisah menjadi beberapa gelombang, melawan. Sen Chen mengabaikan teriakan dan gerakan orang-orang di sekitarnya, matanya masih serius, dan dia melanjutkan, "Oke, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan mati, ingat, jangan biarkan siapapun mengikutiku nanti, kalian tidak seseorang dapat mengikuti kecepatanku." Kakak Chen Chen Tante Waning menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Sen Chen. Nizi patuh, masih ada secerca kehidupan jika kita terpisah sementara, jika kita bersama, kita tidak akan bisa bertahan. Sen Chen berkata dengan serius, dia tidak mengatakan sesuatu yang negatif. Meskipun gelombang binatang buas terbagi menjadi beberapa gelombang saat ini, kekuatan utama masih mengejar mereka. Tidak hanya kera berkepala dua iblis, tetapi juga singa bertanduk satu, Li Huoniu juga mengejar tim mereka. Dan tampaknya karena rangsangan mus jiwa binatang, kecepatan kekuatan utama gelombang binatang semakin cepat dan semakin cepat. Beban rasa malu, di bawah restu seni Fengshen Fengsing Wanli, kecepatannya telah kembali ke kondisi terbaiknya, namun jaraknya masih berkurang sedikit demi sedikit. Sen Chen tahu di dalam hatinya bahwa cepat atau lambat mereka akan dikalahkan, dan dia paling khawatir tentang kera iblis berkepala dua. Meskipun lelaki besar itu tidak cepat bergerak di antara binatang buas, tetapi dibandingkan dengan biksu setingkat mereka, dia juga tidak lambat, dan bergegas ke garis depan gelombang binatang buas. Apa yang paling dikhawatirkan Sen Chen adalah bahwa binatang buas itu akan menggunakan harta yang kuat untuk membunuh mereka setelah jarak semakin dekat. Pada saat itu, semua orang akan mati. Mendengar kata-kata Sen Chen yang tenang dan serius, apakah itu Tante Waning, Jiang Nian atau yang lainnya, mereka semua tetap diam dan dipenuhi dengan kasih sayang. Apa yang dikatakan Sen Chen benar. Sekarang orang-orang ini berkumpul bersama, meskipun mereka dapat menerima berkah dari teknik Fengshen, masih tidak akan ada harapan dalam jangka panjang. Binatang roh itu, terutama keturunan binatang buas kuno yang dirangsang oleh kesturi jiwa binatang buas, mereka sudah gila, dan kecepatan mengejar dan membunuh mereka semakin cepat, keuntungan mereka perlahan menghilang. Sepanjang jalan, mereka melihat terlalu banyak orang sekarat di sekitar mereka, dan banyak dari mereka tahu betul bahwa jika mereka tetap dalam formasi dengan Chen Chen, yang dinodai oleh kesturi jiwa binatang, cepat atau lambat giliran mereka, dan itu tidak akan terlalu lama. Hanya saja jangan membicarakan faktor Tante Waning, hanya saja ketegasan yang ditunjukkan Sen Chen barusan membuat mereka tidak bisa melepaskannya. Junior luar biasa yang keluar dari rumah Bei Feng Hou ini semuanya kuat dan kuat, tidak peduli apapun, mereka tidak akan pernah melakukan apapun untuk meninggalkan teman mereka. Oke, tidak perlu terlalu pesimis, aku benar-benar memiliki kelincahan yang sangat kuat, loh. Sen Chen sangat tersentuh hatinya, dan kemudian dia tidak menyembunyikan kecanggungannya di depan semua orang, langkah rubah hantu menyebar, tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas ke depan tim, lalu berbalik. Sampai sekarang, tidak ada pejalan kaki di rumah Bei Feng Hou yang mengatakan bahwa mereka ingin meninggalkannya. Meskipun orang-orang ini tidak mau menganggapnya sebagai beban sebelum mereka datang ke sini, mereka benar-benar merasa kasihan pada diri mereka sendiri ketika mereka datang ke sini, peduli. Sen Chen melihat adegan di mana sekelompok orang membunuh Xiang Li dan rombongannya untuknya di ruang terbuka sebelumnya, dan hatinya menghangat. Kakak Chen Chen, kamu.
Melihat Shen Chen benar-benar memiliki keterampilan tubuh dan seni bela diri yang begitu kuat, Tante Waning dan rombongannya akhirnya memiliki semburat darah di wajah mereka. Yah, aku tidak berusaha untuk berani, tapi aku benar-benar memiliki kepercayaan diri. Setelah menyingkirkan gerombolan binatang itu, aku akan datang untuk bekerja sama denganmu secepat mungkin. Yah, belum terlambat. Berhati-hatilah, dan ingat untuk tidak lari ke arah yang sama denganku. Shen Chen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, membuka langkah rubah hantu, memilih arah, dan melarikan diri ke kedalaman hutan liar sendirian. Gelombang binatang buas di belakang dan binatang buas semakin dekat. Bukan waktunya untuk bercak tinta. Yang mulia, ayo pergi juga. Anda harus tahu bahwa jika kita mengikutinya, kita tidak akan dapat membantunya, dan itu juga akan memengaruhi fleksibilitasnya. Jiang Nian mempercepat gerakannya dan datang untuk menghiburnya. Gadis dia dengan tegas pergi tanpa kembali. Untuk beberapa alasan, dia sangat tersentuh. Sejak dia terkontaminasi dengan kesturi jiwa binatang, pemuda itu dengan sengaja menjaga jarak dari mereka dari awal sampai akhir. Dengan orang yang begitu bangga dan setia, Jiang Nian bertanya pada dirinya sendiri, dia belum pernah bertemu di antara teman-temannya selama bertahun-tahun, ini adalah teman yang layak untuk persahabatan yang mendalam. Yang mulia, jangan khawatir, saudara Chen Chen akan baik-baik saja. Setelah Shen Chen pergi sendirian di jalan, Jiang Tao dan yang lainnya juga datang untuk menghibur gadis itu. Tidak hanya Jiang Nian, semua orang yang hadir mengagumi tindakan kebenaran Shen Chen sebelumnya. Tante Waning dengan ringan menganggukkan kepalanya, dan mulai berdoa dalam hati untuk Shen Chen di dalam hatinya. Setelah yang terakhir menunjukkan langkah hantu seperti itu sebelumnya, gadis itu tidak lagi dengan keras kepala bertahan. Dia pintar sedingin es, jadi dia secara alami tahu bahwa dengan langkah hantu seperti itu, jika kakak laki-laki Chen Chen bersama mereka lagi, mereka hanya akan saling menyakiti. Tetapi tepat ketika gadis itu hendak membawa Jiang Nian dan rombongannya pergi dengan cepat, tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas, dan Shen Chen berbalik. Melihat ini, gadis itu, Jiang Nian dan yang lainnya semua senang. Sejujurnya, meskipun mereka memiliki alasan untuk menghibur diri, mereka merasa sangat tidak nyaman melihat teman mereka pergi seperti ini, memikirkan mereka. Terutama Tante Waning, pada saat ini, perhatiannya pada Shen Chen hampir sampai pada titik gentar melihat kembalinya Shen Chen. Dia menghela nafas lega, dan merasa bahwa bahkan jika semua orang mati bersama pada akhirnya, itu akan sangat baik tujuan. Bukan itu maksudku. Melihat penampilan sekelompok orang yang gembira, Shen Chen tergerak dan pada saat yang sama sedikit terdiam. Ketika dia kembali kali ini, dia secara alami tidak berubah pikiran, tetapi memiliki harta untuk diberikan kepada sekelompok orang. Saat ini, di tangan Shen Chen, sudah ada tas kain hitam, yang meneteskan air, dan sepertinya ada sesuatu yang hidup menggeliat di dalam tas kain hitam itu. Cepat dan makan satu untuk setiap orang. Saat makan, berhati-hatilah agar tidak terluka oleh tulang ikan yang seperti jarum. Shen Chen menyerahkan tas kain yang menetes ke Tante Waning, dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Gadis itu mengambil tas itu dengan sedikit keraguan, dan segera. Dia juga mengeluarkan tas Qian Kun yang sangat halus dari lengan bajunya dan meletakkannya di tangan Shen Chen, dan berkata dengan serius, kakak Chen Chen, kamu sedang terburu-buru sekarang, dan kamu hampir lupa memberikan ini kepadamu. Ada 3 jimat pelarian ilahi, dalam situasi kritis, jika Anda menyuntikkan energi spiritual dan menghancurkannya, mereka dapat langsung mengirim Anda 2 atau 3 mil jauhnya, dan itu dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Ya, Shen Chen mengangguk, kali ini dia tidak menolak barang-barang Xiao Nizi lagi, setelah mengambilnya, dia tidak menunggu gadis itu mengatakan apa-apa, dan dia menyelinap pergi lagi dalam sekejap mata, dan menghilang di hutan gelap dalam sekejap mata. Sekelompok besar binatang buas di belakang, serta binatang buas, mengikutinya dan tiba-tiba mengubah arah pengejaran mereka, dengan momentum yang menakutkan. Berdiri di tempat yang sama, dia membuka tas itu dengan curiga, dan saat berikutnya, dengan konsentrasi Tante Waning, kejutan yang dalam muncul di wajahnya yang cantik. Melihat ikan aneh berwarna hitam legam yang berjuang di dalam tas kain, gadis itu mengerutkan kening bahkan untuk bernapas. Ada apa, Tuan Putri? Melihat penampilan gadis itu, Jiang Nian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang diberikan anak laki-laki itu kepada sang putri, sebuah tas yang membuat gadis itu sangat tersentuh. Kakak Chen Chen, dia memberiku lebih dari 20 ikan batu hitam, dan mereka semua hidup. Tante Waning berkata dengan bingung. Tapi itu semua beberapa tahun yang lalu, ketika rumah Bei Feng Hou menjamu tamu-tamu terhormat, dan ketika harta langka ini diangkat, semua orang mengeluarkan air liur. Gadis itu ingat bahwa pada saat itu bahkan ayahnya, Bei Feng Hou, menggerakkan jari telunjuknya,
dan sulit untuk mempertahankan ketenangannya, dan setelah dia menjadi satu-satunya di generasi muda, kelezatan yang tak tertandingi bahkan lebih tak terlupakan untuk ini, hari. Tapi sekarang, apa yang Shen Chen serahkan padanya ternyata lusinan keping sekaligus, dan semuanya hidup, yang tidak pernah diimpikan oleh gadis itu. Apa? Ikan batu hitam. Untuk sesaat, Jiang Nian dan yang lainnya terkejut dan memiliki ilusi yang sangat tidak nyata. Gulu-gulu setelah itu, masing-masing dari mereka akhirnya mau tidak mau mulai menelan ludah. Meski situasinya kritis saat ini, semua orang masih tertawa terbahak-bahak saat mendengar momen langka di dunia. Nama Blackstone Fish, junior dari Marquis Mansion ini, secara alami telah mendengarnya. Tidak hanya itu, banyak dari mereka telah melihatnya di perjamuan, tetapi sayang sekali harta langka itu dibawa untuk menghibur. Untuk tamu penting, hanya Yang Mulia Bei Feng Hou dan beberapa tetua yang dapat menikmatinya di Hou Mansion. Di antara generasi muda, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mencicipinya kecuali Yang Mulia Putri yang terhormat dan menyayanginya. Saya hanya bisa menonton orang-orang hebat itu bersenang-senang. Dan saat ini, anak laki-laki yang baru saja berbalik memberikan lusinan kepada gadis itu, dan mereka semua masih hidup. Sekelompok orang tiba-tiba gemetar karena kegirangan. Bagilah dan makanlah dengan cepat. Niat saudara Shen Chen adalah secara alami agar kita menggunakan harta langka ini untuk menambah kekuatan kita dan melarikan diri dari sini. Jangan kecewakan kebaikannya. Setelah keterkejutan, gadis itu tidak ragu lagi, menjentikkan jari gioknya, dan membagikan ikan batu hitam di dalam tas kain hitam kepada semua orang, tepat satu untuk setiap orang. Setelah semua orang mendapatkan harta langka yang gelap seperti tinta, dengan dua kumis naga tumbuh di antara pipinya, mereka merasakan perjuangan yang berminyak, meskipun itu masih makhluk hidup, mereka tidak bisa menahan air liur. Cepat dan makan. Jika jenis ikan aneh ini terkena cahaya dan mati, itu akan berubah menjadi ikan yang sangat beracun. Itu akan sia-sia. Juga, hati-hati dengan tulang ikan di dalamnya, benda itu lebih keras dari baja, jarum. Tante Waning mengingatkan dengan suara rendah, dan kemudian, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan terlepas dari cadangan gadis kecil itu, dia menjentikkan ikan batu hitam sampai mati dengan jentikan jarinya, dan mulai menggertakkan gigi harimau kecil itu, dan mulai menggerogoti, dan dalam beberapa saat, seteguk kecil itu dimakan. Darah ikan batu hitam yang seperti tinta diwarnai hitam pekat. Sebelumnya, dia ditahan oleh orang-orang tak tahu malu itu, dan terlalu melelahkan untuk mengoperasikan seni Feng Shen. Sekarang dia memiliki harta langka di tangan, dia secara alami perlu memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dan sekelompok orang telah lama begitu rakus, mereka bahkan tidak membunuh mereka terlebih dahulu seperti seorang gadis, mereka mulai menggerogoti dan menendang. Gulu. Tidak jauh dari sana, pemandangan ini telah jatuh ke mata Lu Wenhao, Miao Feng, He Ying dan lainnya, tidak hanya sejumlah besar bawahan mereka, tetapi bahkan para pemuda mereka yang berstatus baik semuanya menelan ludah. Bagaimana mungkin ada ikan batu hitam pada anak itu, dan dia masih hidup? Tatapan Miao Feng sedikit tumpul, suaranya serak, dan murid-muridnya penuh dengan ketidakpercayaan dan kecemburuan yang menyayat hati. Mereka melarikan diri di hutan liar sebelumnya, dan setelah merasakan arah gelombang berubah, mereka juga bergerak lebih dekat ke sisi ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka melihat pemandangan seperti itu. Tidak heran kekuatan garis keturunan anak itu begitu menakutkan. Ikan batu hitam memang layak menjadi harta langka di dunia. Lu Wenhao berpikir, matanya mendung, dan dia memegang slip batu giok, lengan bajunya, diam-diam menyuntikkan energi spiritual. Bagaimana kalau kita kembali dan menjara anak itu? He Ying dan yang lainnya tidak memperhatikan tindakan halus Lu Wenhao. Mata He Ying sudah dipenuhi dengan keserakahan yang berapi-api. Dia adalah seorang pengrajin, dan memurnikan kerajinan tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan jiwa, tetapi juga membutuhkan banyak energi darah, memboroskan. Dan ikan batu hitam tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang diimpikan oleh setiap pengrajin. Jangan bodoh, anak itu menjadi sasaran gelombang binatang buas dan kera iblis, efek obat dari kesturi jiwa binatang tidak akan hilang dalam 3 hari, kita pergi ke sini saat ini, kita mencari orang mati, kamu tidak melihat sampai-sampai sang putri pun tidak berani berjalan bersamanya. Meskipun hatinya juga penuh dengan keserakahan yang kuat, Lu Wenhao tidak diragukan lagi mempertahankan sedikit ketenangan, dan melirik He Ying dengan ringan. Anak itu beruntung, aku sangat berharap Tuhan memberkati dia untuk bertahan hidup, jika memang begitu. Hehe Miao Feng mencibir lagi dan lagi. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia enggan membiarkan pemuda itu mati di tangan binatang buas dan binatang buas, tetapi berharap pemuda itu akan bertahan dengan baik, dan kemudian menjadi mangsanya. Faktanya,
9 dari 10 orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Ledakan. Aum mengaum. Di sudut tertentu pegunungan Bahuang, Shen Chen tidak tahu bahwa dia telah dirindukan oleh beberapa orang, tetapi dia tahu betul bahwa situasinya saat ini tidak optimis. Dia berlari mati-matian saat ini, di belakangnya, sekelompok besar binatang buas yang dipimpin oleh kera iblis berkepala dua, yang penuh dengan mata merah, mengejar dan membunuhnya. Lebih takut, hal yang menakutkan adalah bahwa dengan berlalunya waktu, Shen Chen secara bertahap menemukan bahwa kelompok binatang yang mengejar dan membunuhnya semakin besar dan besar, kawanan tanpa akhir yang terlihat. Pada saat ini, pemandangan di belakangnya begitu spektakuler sehingga membuat orang merasa ketakutan. Semua binatang buas mengamuk, dan bahkan binatang roh tingkat tinggi yang kuat datang. Itu dipenuhi dengan kecemerlangan yang menyilaukan, meledak ke arahnya. Jika itu adalah biksu tingkat peleburan darah biasa, dia pasti sudah lama terbunuh. Alasan mengapa Shen Chen bisa bertahan sampai sekarang adalah semua karena teknik gerakan yang sangat bagus dari Phantom Foxtrot. Meski begitu, dia diburu dalam situasi yang sangat memalukan. Sebelumnya, dia telah menerima mantra sihir yang dilepaskan dari tanduk singa bertanduk di punggungnya. Meskipun Shen Chen nyaris menghindari sebagian besar kekuatan teknik harta karun itu, hasil dari teknik harta karun itu masih merobek punggungnya, dan dia berdarah. Itu benar-benar menyedihkan. Sial, seperti yang diharapkan dari binatang roh urutan ketujuh, teknik harta karun sangat menakutkan sehingga hampir sebanding dengan seni bela diri ras manusia tingkat bumi. Sepanjang jalan, Shen Chen telah lama mengeluh, dan setiap kali Phantom Foxtrot digunakan, itu memang bisa membuka jarak tertentu untuknya, tetapi orang-orang besar yang ganas di belakangnya bukanlah vegetarian, begitu teknik harta karun dilepaskan, dia mungkin menderita bencana bahkan jika dia dipisahkan oleh jarak puluhan kaki. Satu-satunya hal yang baik adalah kera iblis berkepala dua yang paling menakutkan di gelombang binatang buas adalah keturunan dari binatang buas purba, tetapi jelas tidak terlalu bagus dalam kecepatan bergerak. Pada saat ini, ia berada di depan gelombang binatang buas, di posisi tengah berbeda dengan pria besar berkaki empat seperti Li Huo Niu dan Unicorn Lion, yang berlari dengan liar di garis depan gelombang binatang buas. Setiap kali dia melihat dua kepala besar yang menakutkan itu membuka mulut berdarah mereka untuk menunjukkan kekuatan yang ganas, Shen Chen segera menggunakan langkah rubah hantu dengan cara yang mengerikan, tiba-tiba melaju kencang, tanpa berani ragu sama sekali. Buntut dari binatang roh tingkat tinggi sudah cukup baginya untuk minum sepanci. Jika binatang yang menakutkan seperti itu menggunakan teknik pembunuhan hebat yang ditinggalkan oleh binatang purba untuk menunjukkan kekuatannya, Shen Chen memperkirakan bahwa dia bahkan mungkin tidak akan mengalami akibatnya, teknik yang berharga. Jika dia tidak bisa menolak, dia pasti akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dia tidak berani memberi kera iblis berkepala dua kesempatan. Sushasha, wosh, wosh. Segera, di sisi kanan, terdengar serangkaian suara sejenis raksasa menyeret tubuh mereka melintasi hutan, dan bau amis yang menyengat mulai memenuhi udara, membuat orang ingin mual. Hati Shen Chen bergetar, tulang punggungnya terasa dingin, dan dia memiliki firasat buruk. Sushasha klik. Tiba-tiba, puluhan kaki jauhnya di depan sisi kanan, mengikuti suara keras pepohonan yang diratakan, di hutan yang rimbun, dua pasang mata besar yang ganas seperti lentera tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya merah. Piton Magnolia. Wajah Shen Chen menjadi hijau, dan dia menarik napas dalam-dalam. Mereka adalah dua ular besar dengan panjang sekitar 100 meter, setebal tangki air, seluruh tubuhnya berwarna merah, dengan dua pasang tanduk besar berbentuk anggrek tumbuh di kepala besar mereka, yang tampak seperti naga asli dalam legenda. Hanya saja mulut berdarah yang mengeluarkan racun hitam dan bau sulit untuk dihubungkan dengan naga asli yang perkasa dan mendominasi yang legendaris. Setelah Manglin, dia melihat ke arah Shen Chen dan mengeluarkan surat. Itu adalah dua ular sanca Magnolia, makhluk roh Orde 8 asli. Saat mereka melihat dua raksasa ini muncul, konsentrasi Shen Chen juga membuat hatinya menjadi dingin untuk sementara waktu. Shen Chen telah mendengar sebelumnya bahwa Piton Magnolia tidak hanya ganas dan brutal, tetapi juga bergerak sangat cepat melalui hutan liar. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa makhluk roh tingkat tinggi ini, selain harta bawaan mereka yang kuat, juga dapat menyemprotkan jus beracun yang sangat korosif dan menakutkan dari jarak jauh. Kontaminasi, bertarung sengit dengannya, Anda harus menggunakan energi yang cukup untuk membentuk perisai sepanjang waktu. Dengan basis kultivasinya saat ini, bagaimana dia bisa memiliki alat yang begitu kuat untuk melindungi tubuhnya dengan Ki Bintang, menghadapi dua ular sanca Magnolia yang tiba-tiba muncul? Wajah Shen Chen malu. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar akan ditanam di sini? Shen Chen menjerit sedih, dan segera, tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan Phantom Foxtrot secara ekstrim,
dan buru-buru mengubah arah perjalanan, karena takut menabrak moncong dua racun tiada taraf. Menghadapi dua ular sanca magnolia yang dikenal sebagai racun tiada taraf, Shen Chen tidak bisa memikirkan konfrontasi sama sekali. Seolah-olah telapak kakinya telah diminyaki, dia segera menggunakan Phantom Foxtrot untuk melarikan diri. Meskipun dia telah bergabung dengan bocah itu Wang Yue untuk membunuh Jin Guanran bermata ungu sebelumnya, bagaimana piton magnolia bisa dibandingkan dengan Jin Guanran bermata ungu? Meskipun yang terakhir juga merupakan sejenis racun, bahkan setelah dewasa, itu paling banyak hanya binatang roh tingkat 5, selain sangat beracun dan kuat, ia masih tidak dapat menyerap kekuatan spiritual untuk melancarkan serangan seperti serangan tinggi, tingkat makhluk roh waktunya tidak sama. Nima, itu pasti kesturi dari jiwa binatang buas yang menarik dua ular sanca magnolia ini. Lu Wenhao, tunggu aku. Setelah aku melarikan diri, aku tidak akan pernah membiarkanmu orang menyebalkan pergi. Semakin ganas dia dikejar oleh sekelompok binatang buas di belakangnya, semakin dia membenci tuan muda dari keluarga Marquis of Shenwu di dalam hatinya saat ini. Jadi bagaimana dengan identitas mengerikan anak itu, berani menjebaknya dan Xiao Nizi dan partainya, ini sudah intinya Shen Chen tersentuh, dia harus dibunuh. Namun, saat ini jelas bukan waktunya untuk menjadi kejam, kera iblis di tangan membawa sekelompok binatang roh yang kuat dan binatang buas mengejar mereka dalam kelompok, Shen Chen harus menghadapinya dengan tenang, tidak ada cara lain. Dia secara khusus memilih beberapa jurang dan tempat dengan tumpukan batu untuk melarikan diri, berharap untuk menekan kecepatan orang-orang besar di belakangnya. Dan trik ini benar-benar berhasil, meskipun rintangan di sepanjang jalan tidak dapat menghentikan gerombolan binatang buas sebesar itu, bahkan lebih sia-sia di depan keberadaan kera iblis berkepala dua, lembu Lihuo, piton magnolia, singa unicorn, Del. Itu masih bisa memperlambat momentum pengejaran mereka. Ngomong-ngomong, binatang buas itu menyakitiku, mengapa aku harus baik kepada mereka, biarkan mereka juga merasakan perasaan dikejar dan dibunuh oleh gerombolan binatang buas berskala besar. Tiba-tiba, mata Shen Chen menyala. Dalam proses melarikan diri, dia bertemu banyak pahlawan muda yang berpartisipasi dalam ujian di sepanjang jalan. Meskipun para pahlawan muda itu melihatnya dikejar dan dibunuh oleh begitu banyak binatang buas, meskipun sulit dipercaya, mereka yang kaget langsung kabur. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi bencana nomor satu di mata semua orang, ketika orang-orang dari banyak tim dan aliansi melihatnya saat melarikan diri untuk hidup mereka, mereka semua melarikan diri dan menghilang, takut akan terpengaruh. Dan ketakutan orang-orang ini terhadap diri mereka sendiri tidak diragukan lagi mengingatkan Shen Chen bahwa dia saat ini memang menakutkan. Hei sambil berpikir di dalam hatinya, seringai muncul di wajah Shen Chen, dan segera, matanya menyapu hutan, dan dia memilih arah dengan banyak orang, dan melarikan diri dengan cepat. Di sudut tertentu pegunungan, Xia Haoyin dan rombongannya telah diburu dan dibunuh. Banyak orang di tim terluka parah. Bahkan pemimpinnya, Xia Haoyin, berlumuran darah dan dalam keadaan tertekan. Hingga kini, belum bisa dipastikan apakah bercak darah di tubuhnya itu darah binatang atau dari luka-lukanya. Xia Haoyin ini adalah tuan muda dari generasi keluarga Xiahou di kota Qingyang. Dia memiliki reputasi besar di kota Qingyang, dan dia sangat dekat dengan ahli waris Markis Shenwu pada hari kerja. Berpartisipasi dalam pemilihan Luo Yunzong kali ini, awalnya membentuk aliansi paling kuat dengan Duan Lingxi, Lu Wenhao, Yuan Wushuang dan keluarga terkenal lainnya melihat puluhan ribu junior muda, hampir tidak mungkin menemukan kekuatan yang dapat bersaing dengan mereka. Faktanya, jika bukan karena serangan binatang buas yang tiba-tiba, di mata Xia Haoyin dan yang lainnya, dengan barisan mereka yang menakutkan, mendapatkan token pada akhirnya tidak lebih dari masalah yang sangat ketat. Anda bahkan dapat mengambil kesempatan untuk meredam semangat generasi muda ini di tanah Yunzu, dan memperkuat momentum mereka untuk hegemoni masa depan mereka di tanah ini. Tapi saat ini, sekelompok orang yang dipimpinnya telah berpisah dari kakak Duan dan lainnya aliansi mereka memiliki hampir 1000 orang kali ini, tetapi pada saat serangan binatang buas tiba-tiba meningkat, tidak diragukan lagi itu menjadi sosok yang sangat mencolok di kedalaman, pegunungan dan hutan liar hanya dalam waktu 1/4 jam, target tersapu oleh gelombang binatang buas yang mengerikan. Saat ini, Xia Haoyin, seperti banyak orang di pinggiran pegunungan, telah kehilangan arah dan hanya bisa mencari keberuntungan dan menghindarinya. Sengit, mereka melarikan diri ke tempat di mana kawanan binatang itu relatif ringan, meski begitu, mereka masih kehilangan lebih dari selusin teman di sepanjang jalan. Orang pembawa sial, orang menyebalkan tua Luo Yunzong benar-benar kejam. Mereka bahkan tidak ragu untuk meluncurkan serangan binatang buas yang mengerikan. Apakah mereka mencoba membunuhku? Sepanjang jalan, Xia Haoyin sudah muak dengan perasaan tidak berguna itu, pada saat ini,
dia melarikan diri dengan 40 atau 50 orang tanpa tujuan di hutan liar, dan mau tidak mau mengutuk dengan keras. Tuan Muda Xiaohu tidak perlu marah, tahan saja untuk saat ini, selama kita bisa bertemu dengan Tuan Duan dan yang lainnya, tidak akan sulit bagi kita untuk mendapatkan token. Seorang pemuda datang untuk membujuknya. Xia Haoyin akhirnya terlihat lebih baik ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan bangga tidak hanya mudah, tetapi juga mudah untuk diraih. Saat itu, mungkin kita tidak perlu mencari, dan seseorang akan membuatkan gaun pengantin untuk kita, haha. Untuk aliansi kuat mereka, Xia Haoyin cukup percaya diri. Dalam pandangan Xia Haoyin, dalam ujian ini, yang disebut jenius lainnya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka, ada lebih dari 100 token ungu, dan mereka sendiri harus menempati setidaknya selusin. Saat itu, dia tidak keberatan mendorong Brother Duan untuk menjarah semua token yang diperoleh orang lain, sehingga orang-orang itu tidak berani menyebut diri mereka jenius di tanah Yunzu mulai sekarang. Harus dikatakan bahwa Xia Haoyin memang sangat sombong, di matanya, dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang disebut jenius bersama mereka. Ayo pergi, ayo kabur dari tempat hantu ini dulu, lalu cari cara untuk bergabung dengan Brother Duan dan yang lainnya. Setelah Xia Haoyin berdiri di dekat batu untuk istirahat sejenak, dia secara bertahap menyingkirkan kesombongan di matanya, melambaikan tangannya, dan bersiap untuk memimpin sekelompok orang pergi. Berdengung tetapi pada saat ini, lengan baju pemuda yang baru saja membujuknya bergetar sedikit, dan cahaya putih terpancar. Ada apa, Uril? Xia Haoyin mengerutkan kening, menatap pria itu. Coba aku lihat, sepertinya orang-orang kita mencoba menghubungi semua orang. Pria muda bernama Uril itu tertegun, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan secarik batu giok yang diukir dengan rune dari lengan bajunya, menjentikannya, sebuah sinar dari energi spiritual disuntikkan ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Uril menunjukkan keterkejutan. Keserakahan dan ketamakan muncul di matanya, menatap Xia Haoyin. Dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Xiaohu, Yang Mulia Lu Shaohou yang mengirim pesan, dan dia memberitahu kami sebelum pemilihan darah bocah dengan kekuatan yang mencengangkan itu kemungkinan membawa sejumlah besar ikan batu hitam segar. Dia meminta kita semua untuk memperhatikan dengan seksama, jika kita menemukan jejak bocah itu, kita harus mengingatnya di dalam hati kita agar kita bisa mengambil tindakan setelah serangan binatang itu. Apa? Black Stonefish. Xia Haoyin mengecilkan pupil matanya dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin anak itu memiliki harta yang begitu langka di dunia? Apakah beritanya dapat dipercaya? Benar sekali, Yang Mulia Xiaohou melihat semua ini dengan matanya sendiri. Dengan api di matanya, Uril berkata, anak itu sedang disemprot dengan kesturi jiwa binatang buas olehnya sekarang, dan dia dikejar dan dibunuh oleh binatang buas yang menakutkan dan sejumlah besar binatang buas. Dia mungkin menang tidak selamat. Yang dimaksud Lu Shaohou adalah jika dia menemukan anak itu di mana kematian tragis terjadi, lokasinya harus dicatat. Tidak heran kekuatan garis keturunan pria itu begitu menakutkan, dia adalah bocah pencemburu, memiliki petualangan seperti itu. Xia Haoyin juga memiliki busur serakah di wajahnya ketika dia mendengar ini, tetapi dia segera ragu-ragu. Dia berkata tapi karena orang itu telah terkontaminasi dengan kesturi jiwa binatang, dalam serangan binatang buas ini, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa untuk dicabik-cabik oleh binatang itu. Jika dia masih memiliki ikan batu hitam di tubuhnya, akankah dia? Hehe, Tuan Muda Xiaohu, kamu terlalu khawatir. Coba pikirkan, bagaimana ikan batu hitam segar bisa dibawa-bawa olehnya. Menurut spekulasi Lu Shaohou, anak itu seharusnya membawa botol batu giok, kotak laut biru atau lainnya, harta spiritual bersamanya. Jika dia mati, selama harta itu masih utuh, bukankah itu sama dengan menjatuhkan harta yang sangat besar di Eight Desolation Mountains? Kata Uril dengan senyum penuh arti. Lu Shaohou benar-benar baik. Trik. Tidak heran di kota Qingyang, dia dianggap sebagai kandidat nomor 1 untuk pewaris Marquis of Shenwu berikutnya, hahaha. Xia Haoyin sangat gembira, matanya dipenuhi keserakahan dan ketidaksabaran, dan dia mendesak dengan mendesak Uril, cepat. Dorong pembawa pesan Jen, lalu kirimkan beritanya. Fluktuasi kekuatan spiritual dari senjata spiritual ini dapat menyebar hingga jarak paling banyak 2 mil, dan sebarkan berita itu ke telinga orang-orang kita sebanyak mungkin. Yah. Aku sudah melakukannya, cibir Wuli, Lu Shaohou juga bermaksud sama, haha. Boom! Tiba-tiba, sebelum Xia Haoyin bisa bergerak dan pergi, terdengar suara keras mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan di kejauhan. Itu adalah gelombang binatang buas yang sangat menyusup dan menyeramkan, sejumlah besar binatang buas, di mana mereka lewat, tidak ada baju besi yang tersisa, dan orang-orang di sekitar mereka menderita sepanjang malam, dan mereka belum pernah melihat barisan yang begitu menakutkan.
Puluhan kaki jauhnya di depan gelombang besar binatang buas, seorang pemuda mati-matian melarikan diri. Dari waktu ke waktu, sosoknya melesat dan berkedip seperti hantu, menghindari harta yang kuat dan menakutkan satu persatu. Chow, mereka semua mengejar dan membunuh pemuda itu. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar, bocah itu sudah pindah dari area depan, sebagian besar orang yang hadir tidak tahu mengapa dia begitu sengsara dan dikejar serta dibunuh oleh begitu banyak orang besar. Setelah keheranan, lebih banyak orang yang sangat terkejut. Mereka dikejar dan dibunuh oleh gerombolan binatang buas yang padat, dan mereka dapat melarikan diri dengan selamat. Bukankah orang ini terlalu tangguh? Itu dia. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, Xia Haoyin melompat dari batu besar sekaligus, matanya berapi-api, seolah melihat mangsa yang telah lama ditunggu. Kemunculan Shen Chen membuat Xia Haoyin langsung mengasosiasikannya dengan harta karun yang sangat besar. Tuan Muda Xiaohu, jangan impulsif. Meskipun mata Uril juga penuh dengan keserakahan. Dia masih belum kehilangan akal sehatnya, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Xia Haoyin, dan berkata dengan ngeri di wajahnya, anak itu memiliki jiwa binatang yang kesturi padanya, dan dia telah diincar oleh Bistide seiring berjalannya waktu. Anda tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan Black Stonefish, tetapi Anda juga akan menjadi target gerombolan bis untuk dihancurkan dan dibunuh. Jangan khawatir, lihat saja pertama. Ya, mendengar ini, Xia Haoyin tiba-tiba terbangun, merasakan gelombang ketakutan dan kepanikan di dalam hatinya. Pada saat ini, mata terbuka bisa melihat monster menakutkan dengan 2 kepala dan 4 lengan yang tingginya lebih dari 10 kaki, mengejar dan membunuh di antara gelombang binatang, anak itu. Tepat pada saat dia merasakan aura ganas yang memancar dari monster besar itu, kulit kepala Xia Haoyin hampir meledak, dan dia bergidik, dengan semacam kengerian yang dalam, bergema di lubuk jiwanya. Tidak bagus. Bocah itu sepertinya datang ke arah kita dengan gelombang binatang buas. Saat berikutnya, wajah Uril tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berseru dengan suara serak. Apa yang ingin dia lakukan? Xia Haoyin dan kelompok teman di belakangnya juga tercengang. Gerombolan hewan berskala besar itu menyeramkan untuk dilihat dari kejauhan. Pada saat ini, mereka didorong ke arah mereka datang, melihat sekeliling, hati semua orang gemetar. Lari cepat. Setelah kengerian itu, Uril adalah orang pertama yang sadar, dan kemudian melarikan diri dengan nyawanya. Meskipun dia bukan yang terkuat di tim, dia bertekad untuk menjadi yang terpintar. Melihat pemuda itu berlari ke arahnya dengan gelombang binatang buas, beraninya dia memikirkan harta apapun, ikan batu hitam apa, hanya ketakutan dan keinginan untuk bertahan hidup di dalam hatinya. Melihat ini, Xia Haoyin dan yang lainnya mengikuti dengan panik, meskipun mereka agak lambat. Sedetik yang lalu mereka meneteskan air liur pada pemuda itu sebagai harta yang bergerak, tapi sekarang, bocah itu adalah malapetaka. Aku akan pergi takut. Hehe, apakah kamu ingin melarikan diri yang mulia? Pelayan muda memberiku hadiah yang begitu besar, aku harus membaginya denganmu apapun yang terjadi. Tidak jauh di belakang sekelompok orang, sementara Shen dengan cepat melarikan diri untuk hidupnya, seringai muncul di sudut mulutnya melihat Xia Haoyin dan rombongannya saat ini, dia merasa perlu untuk menindaklanjuti dan mengobrol dengan baik dengan mereka. Dikatakan bahwa musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Xia Haoyin dan rombongannya, Shen Chen pasti merasakan perasaan ini secara pribadi. Meskipun kesturi jiwa binatang buas di tubuhnya tidak dijebak oleh orang-orang itu, karena mereka bersama Lu Xiaohu itu, mereka harus memiliki kesadaran untuk menerima balas dendam gila. Shen Chen tidak pernah menjadi orang suci, lebih besar dari siapapun, dan sangat membutuhkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, dari mata orang-orang tadi, Shen Chen dengan jelas merasakan bau serakah dan panas. Mata itu menatapnya, seolah-olah dia sedang melihat domba besar yang gemuk. Meskipun Shen Chen tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia sebenarnya dapat menebak secara kasar sebagian, bagi mereka yang ingin menyakitinya, Shen Chen tidak pernah tahu apa itu kebaikan. Boom! Di belakangnya, makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas menjadi gila, mengejar dan membunuhnya, dan keturunan dari binatang purba juga menatapnya dan mengganggunya. Awalnya, ini adalah jalan buntu yang sangat buruk, tetapi sekarang, Shen Chen berencana untuk merawatnya, manfaatkan sumber daya ini dan biarkan orang-orang itu merasakan bagaimana rasanya diburu seperti ini. Dengan kecepatan Shen Chen, tidak sulit untuk mengejar Xia Haoyin dan rombongannya, tetapi sekelompok orang kejam di belakang mereka, yang dirangsang oleh kesturi jiwa binatang, berlari liar dengan kecepatan yang mengerikan. Kelompok barisan yang menakutkan ini, di bawah bimbingan Shen Chen, mendekati Xia Haoyin dan rombongannya dalam sekejap. Segera, sudut mulut Shen Chen berkedut, Phantom Fox bergerak,
dan sosoknya tiba-tiba berakselerasi, bergegas ke tim Xia Haoyin dan yang lainnya. Shen Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat bintang bencana ini tiba-tiba bergabung dengan tim, wajah Xia Haoyin lebih jelek dari hati babi, dan dia memarahi dengan memilukan, matanya penuh ketakutan. Hehe, tidak bisakah kamu melihat apa yang ingin aku lakukan? Shen Chen mencibir ringan, mengabaikan teriakan orang ini sama sekali. Kamu jangan datang ke sini, selama kamu meninggalkan kami, aku, Xia Haoyin, berjanji untuk tidak menamparkan perhatian ikan batu hitam padamu lagi. Aku bersumpah. Panik, suara Xia Haoyin bergetar, tanpa sadar, dia ingin berkompromi dengan Shen Chen, berharap malapetaka ini akan segera berlalu. Ketika Uril di samping mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia diam-diam menyebut orang ini idiot. Benar saja, setelah mendengar memohon belas kasihan Xia Haoyin, wajah Shen Chen tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun dia secara kasar menebak sesuatu, tetapi ketika dia mendengar konfirmasi orang ini saat ini, Shen Chen masih tidak bisa menahan amarah tanpa alasan. Ayo, ketika saya menyerahkan ikan batu hitam ke tangan gadis di Mang Linjin, seseorang sudah menemukannya. Mengingat situasi yang mendesak pada saat itu, sepertinya dia tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk merahasiakan ini. Dalam keputusasaan, untuk membantu Xiao Nizi dan yang lainnya, Shen Chen akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan lusinan pesan dari lautan kesadaran ikan batu hitam yang berharga. Chen Chen tidak menyesali tindakan seperti itu, jika waktu dan situasi memungkinkan, dia akan memberi lebih banyak kepada Xiao Nizi dan yang lainnya, tetapi Chen Chen telah. Tak disangka, aksi tersebut akhirnya diketahui oleh Lu Wenhao dan para serigala beracun itu. Saat ini, hati Shen Chen acuh tak acuh, matanya dingin dan tegas, tanpa omong kosong yang tidak perlu, dia mempercepat untuk mengejar Xia Haoyin dan rombongannya. Kecepatan berjalan pejalan kaki ini hanya bisa dianggap cukup memuaskan di pasukan yang melarikan diri, jauh lebih rendah dari Shen Chen. Setelah dia mendekat dan dengan sengaja melambat, gelombang besar binatang buas di belakangnya mengikuti dalam sekejap, dan jaraknya menjadi ditarik mendekat. Anda, melihat pemandangan ini, Xia Haoyin, Uli dan yang lainnya ketakutan dan geram. Namun, ini tidak ada gunanya sama sekali, pada saat beberapa makhluk kuat di belakang mulai menggunakan harta mereka, dengan deru, sosok Shen Chen tiba-tiba menghilang, menyeret serangkaian bayangan di tempat. Oh tidak! Jeritan putus asa terdengar dari sekelompok orang di belakang tim Xia Haoyin. Momen berikutnya, Li Huoniu dan singa bertanduk satu, yang berada puluhan kaki jauhnya, melepaskan keterampilan berharga mereka, dan kecemerlangan langit membanjiri tempat itu, dalam sekejap. Puff! Pada saat yang sama, mata dua ular sanca magnolia setebal kendi menunjukkan cahaya dingin, dan dua suap racun lengket dan bau mereka, seperti panah air hijau tua, menyembur keluar, mengenai beberapa anak muda di belakang, dari barisan Junji. Dalam sekejap mata, orang-orang itu tidak punya waktu untuk berteriak, tetapi darah dan daging mereka telah membusuk, meninggalkan tulang putih yang mengalir, jatuh ke tanah, terendam di bawah kuku besi gelombang binatang buas, dan berubah menjadi bubuk. Aum raung. Kera iblis berkepala dua juga menunjukkan kekuatannya yang ganas, dua kepalanya yang besar dan ganas tiba-tiba meraung ke depan, dan gelombang suara yang tak terlihat menghancurkan lebih dari selusin pahlawan muda. Di depan binatang buas seperti itu, bahkan para jenius dari seluruh Yunzu tidak berdaya untuk melawan, setelah meledak menjadi kabut darah, mereka semua tersedot ke dalam dua mulut berdarah oleh kera setan berkepala dua. Hanya dengan menghitung nafas, Xia Haoyin dan timnya kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka, tidak ada yang terluka, dan mereka semua tewas di tempat. Orang menyebalkan kecil, aku akan membunuhmu. Xia Haoyin, yang berlari di sisi terkuat, sangat marah. Dengan lambaian tangannya, dia menghantam Shen Chen dengan sepasang palu. Sepasang palu itu tidak besar, tetapi penuh dengan rune. Xia Haoyin menari, dan ada kekuatan agung di dalamnya, dan kekuatannya mencengangkan. Hehe, sebaiknya kamu berurusan dengan orang-orang besar itu dulu. Shen Chen mencibir, dan tidak mengguncangnya dengan keras, tetapi menggambar bayangan, menghilang di tempat, dan dengan cepat bergegas ke depan kelompok. Palu ganda jatuh ke tanah, Xia Haoyin ingin mengejar Shen Chen untuk membunuh dengan marah, tetapi Uli di samping menghentikannya. Cepatlah, anak ini adalah pemborosan pada level ke-6 dari level fusi darah, tapi dia sangat terampil. Akan sulit bagi kita untuk menangkapnya saat melarikan diri, jadi ayo lari untuk hidup kita. Mata Uril dingin, dan ada lengkungan kejam di sudut mulutnya. Maksudmu? Xia Haoyin terkejut. Hehe, bencana sudah dekat, siapa yang peduli, jika kamu ingin menyalahkan, biarkan mereka membuat hantu dan balas dendam pada anak itu. Kata Uril dengan kekejaman di matanya. Oke, ayo pergi. Xia Haoyin menggertakkan giginya, dan akhirnya menatap punggung Shen Chen dengan kebencian.
Lai menghancurkan slip batu giok yang ditutupi dengan rune, dan kemudian cahaya putih menyala, dan keduanya menghilang di tempat pada saat yang bersamaan. Ini sangat kejam, kamu benar-benar meninggalkan temanmu. Tidak jauh dari sudut mata Shen Chen, dia kebetulan melihat pemandangan itu, dan tidak ada gangguan besar di hatinya. Xiao Nizi telah memberinya 3 dari God Escape Talisman sebelumnya, mereka mungkin adalah harta yang sangat berharga. Hanya saja Shen Chen tidak menyangka bahwa kedua orang itu, di saat kritis, akan dapat tanpa ampun meninggalkan teman mereka dan menyelinap pergi. Langkah seperti itu, Shen Chen mengira dia tidak bisa melakukannya. Dan di belakangnya, sekelompok pengikut Xia Haoyin berubah menjadi abu seketika setelah melihat keduanya menghilang di tempat. Segera setelah itu, jeritan terdengar 3 kali berturut-turut, dan beberapa makhluk roh tingkat tinggi yang kejam menyerang tanpa memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa kota harta karun terbunuh, dan tim yang terdiri dari puluhan orang musnah dalam beberapa tarikan napas. Tidak ada riak sedikit pun di hati Shen Chen, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Saat gelombang binatang buas muncul, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk pergi. Sepanjang malam berikutnya, seluruh daerah sekitar pegunungan Bahuang dipentaskan sebagai adegan api penyucian di bumi. Jumlah pahlawan muda yang dihancurkan dan dibunuh oleh gelombang binatang buas tidak terhitung. Pada saat yang sama, mereka yang mendesak King Mupai untuk meninggalkan gunung ini ada juga tidak sedikit. Dibandingkan dengan pilihan sebelumnya yang didengar dari para tetua, ujian ini tidak diragukan lagi kejam dan membuat banyak orang benar-benar kehilangan kepercayaan. Meskipun banyak orang melarikan diri dari pegunungan ini, adegan pembunuhan berdarah masih membekas di benaknya, sulit untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Saat langit berangsur-angsur cerah, serangan binatang buas di luar pegunungan Bahuang akhirnya mereda secara bertahap, dan banyak binatang buas yang keluar dari kedalaman pegunungan mulai kembali ke pegunungan yang dalam satu demi satu. Skala serangan binatang buas ini sangat besar, dan telah lolos dari kendali Luo Yunzong yang lebih tua. Setelah 1 malam, hampir tidak ada tim atau aliansi yang dapat tetap utuh tersebar. Banyak orang telah menempuh jalan sendirian dan memasuki kedalaman pegunungan, takut akan terpengaruh lagi ketika gelombang binatang surut. Boom! Namun, akibat dari serangan binatang itu tidak memudar setelah langit menjadi cerah, masih ada gelombang gerakan yang mencengangkan di sekitar pegunungan. Setelah mengetahui misteri masalah tersebut, banyak orang yang diam-diam berduka atas pemuda tersebut, tidak sedikit orang yang pernah mendengar reputasi benda pembunuh seperti Beast Solmus. Pada dasarnya, semua pahlawan muda yang selamat merasa bahwa pria itu putus asa dan pasti akan mati. Efek obat dari kesturi jiwa binatang tidak akan hilang dalam 3 hari. Siapa yang bisa bertahan selama 3 hari berturut-turut dalam mengejar gerombolan binatang? Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak butuh waktu lama sebelum raungan menakutkan terdengar dari pinggiran pegunungan satu demi satu. Setelah iblis berkepala 2, ada beberapa kengerian tingkat binatang yang berjalan keluar dari gunung dan terus berkeliaran di sekitar pinggiran gunung, jangkauan. Beberapa binatang buas yang kuat lahir, dan untuk sementara, daerah sekitar pegunungan Bahuang penuh dengan kekuatan yang tidak menyenangkan. Kemanapun mereka pergi, ada tekanan kuat yang menembus orang tak terlihat. Tidak ada yang tahu mengapa ini sangat aneh. Keberadaan menakutkan yang menghuni pegunungan dalam dan hutan tua itu bergegas ke pinggiran pegunungan dalam semalam. Siapa yang memanipulasi semua ini? Namun, meskipun mereka tidak dapat mengetahuinya, tidak ada yang berani tinggal di luar pegunungan lagi, dan mereka semua melarikan diri ke pegunungan yang dalam tanpa nyawa mereka. Kedalaman pegunungan Bahuang mungkin tidak aman, tetapi pinggiran gunung tidak lagi menjadi tempat tinggal orang. Boom! Di daerah perbukitan di luar pegunungan Bahuang, semua jenis binatang berlarian dengan liar, membentuk kelompok, dan momentumnya menakutkan. Di antaranya adalah binatang roh tingkat tinggi seperti Li Huoniu, Magnolia Python, dan Unicorn Lion. Masa serangan binatang buas di seluruh pinggiran pegunungan berangsur-angsur surut, tetapi tempat itu masih dalam kesulitan. Binatang buas yang padat masih mengejar seorang anak laki-laki, mata mereka merah. Menghadapi situasi pembunuhan seperti itu, pahlawan muda yang memasuki pegunungan Bahuang kali ini, tidak peduli siapa itu akan menjadi bencana. Tetapi saat ini, Shen Chen masih bertahan, dan dia benar-benar luar biasa untuk bertahan sampai sekarang. Nima, binatang buas ini benar-benar seperti gula merah, kamu tidak bisa melepaskannya. Selama pelarian putus asa, Shen Chen penuh amarah, seluruh tubuhnya berantakan, rambutnya kotor, tubuhnya ternoda di banyak tempat, dia tidak lagi terlihat seperti manusia, tetapi dia adalah orang biadab yang melarikan diri dari pegunungan yang dalam. God Escape Talisman yang diberikan oleh Xiao Nizi telah menggunakan 2 dari mereka dalam situasi putus asa sebelumnya, tetapi orang-orang besar di belakangnya masih mengejarnya. Tidak lama kemudian, orang-orang besar itu menyusul lagi.
Dan dengan berlalunya waktu, skala binatang buas yang berpartisipasi dalam mengejar dan membunuhnya menjadi semakin besar, dimanapun mereka melewati jalan, binatang buas terdekat dan binatang buas akan bergabung dengan keras di bawah daya tarik jiwa binatang buas mus. Hal itu benar-benar layak disebut sebagai hal yang membunuh, dan itu telah menyebabkan Chen Chen sengsara saat ini. Tidak, jika ini terus berlanjut, Tuhan tidak bisa menyelamatkanku. Shen Chen sudah menghela nafas sedikit di dalam hatinya, hanya ada satu God Escape Talisman yang tersisa, jika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh gelombang binatang seperti 2 kali sebelumnya, dia kemungkinan besar akan binasa di pegunungan Bahuang. Adapun untuk melarikan diri ke kedalaman pegunungan seperti pahlawan muda lainnya, Shen Chen belum berani memikirkannya. Sepanjang jalan, Chen Chen secara kasar memperkirakan bahwa efek obat dari Beast Soul Mus dapat dirasakan oleh binatang buas dalam radius 3 atau 4 mil. Kisaran ini tidak diragukan lagi terlalu besar. Jika dia seperti pahlawan muda lainnya, dia juga akan bergerak menuju diperkirakan tidak butuh waktu lama untuk maju dari kedalaman pegunungan, dan ukuran kawanan yang mengejarnya diperkirakan beberapa kali lebih besar. Sebaliknya, meskipun area di sekitar pegunungan tidak terlalu luas, dan ada beberapa binatang buas yang menghantui, jumlah binatang buas relatif terbatas, dan masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Hei, sepertinya aku harus melakukan yang terbaik. Kuharap daging dan darahku bisa menahan dampak sebesar itu. Sambil memikirkannya, mata Shen Chen berubah keras, dan dia memutuskan untuk mencobanya, lalu dia tiba-tiba mengubah jalannya dan menyapu ke tepi tebing di sisi barat daya. Di daerah datar, bahkan jika dia menggunakan God Escape Talisman, dia masih tidak bisa menyingkirkan gelombang besar binatang, meskipun kekuatan penuh Phantom Foxtrot untuk sementara dapat memberinya secercah kehidupan, metode ini jelas tidak maha kuasa. Umumnya dipaksa ke dalam situasi putus asa, juga sulit untuk terbang. Selain itu, beberapa binatang buas yang kuat di sekitar pegunungan selalu menjadi perhatian serius bagi Shen Chen. Kera iblis berkepala 2 telah menempatkannya dalam situasi yang sulit. Jika dia terus berlari tanpa tujuan seperti ini, dia akan kelelahan. Setelah itu lama, itu juga akan menarik semua binatang buas yang kuat di sekitarnya. Pada saat itu, God Escape Talisman tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya sama sekali. Caca-caca. Saat melarikan diri ke arah tebing, Shen Chen telah meluangkan waktu untuk mengeluarkan ikan batu hitam dari lautan kesadaran, menutupi cahaya dengan lengan bajunya dan memakannya dengan cepat, mengisi kembali kekuatan fisik dan energi darahnya ke maksimum. Ikan batu hitam akan mati membeku setelah terkena cahaya selama 10 napas, dan kemudian langsung berubah menjadi racun. Saat ini, langit sudah cerah, dan Shen Chen ingin makan harta langka seperti itu. Selain cepat, dia tidak boleh membiarkan cahaya pagi menyinari ikan. Saat ini, Shen Chen seperti tupai kecil, memakan ikan batu hitam dengan kecepatan yang sangat cepat, dalam 5 atau 6 napas. Ikan batu hitam lengkap musnah, hanya menyisakan kerangka ikan. Berkat dia telah menggerogoti ikan batu hitam yang tak terhitung jumlahnya di sungai bawah tanah sebelumnya, dan dia tahu tekstur daging dan darah ikan aneh ini seperti telapak tangannya, jika tidak, tulang ikan sekeras besi, akan menembus rahang atas dan bawahnya. Tidak, satu saja tidak cukup, aku harus datang lagi. Membuang tulang ikan dengan santai, mata Shen Chen sedikit menyipit, dan segera mengeluarkan yang lain, dan dengan cepat memakannya. Mungkin karena darah di tubuhnya sudah cukup kental untuk mengembun, dia sudah bisa menanggung banyak energi spiritual yang sangat besar dan kekuatan obat yang dihasilkan oleh batas toleransi ikan batu hitam. Dengan cara ini, selama proses lari sekitar 2 mil, Shen Chen menelan daging dan darah dari 10 ikan batu hitam sekaligus, tangan, wajah, dan bagian depan pakaiannya semuanya hitam seperti tinta, dan seluruh tubuhnya seperti tinta, seperti jatuh ke dalam tong pewarna hitam besar. Itu semua adalah darah ikan batu hitam, dan itu juga obat langka dan berharga. Setelah makan 10 ikan batu hitam, darah di seluruh tubuh Shen Chen menyembur keluar, darah panas melonjak seperti air pasang, dan bahkan matanya mulai bersinar merah. Ikan batu hitam adalah harta langka di dunia, dan aura serta kekuatan obat yang terkandung di dalamnya tidak terukur. Bahkan orang yang kuat dalam keadaan geng padat hanya bisa menelan 2 atau 3 sekaligus, tetapi Shen Chen memang sudah makan 10 saat ini, semua berkat garis keturunan dan tubuh dagingnya telah mencapai titik ekstrim. Tidak lama kemudian, tidak ada jalan jauh di depan, dan sebuah tebing berdiri secara horizontal di langit beberapa jarak dari tebing. Awan dan kabut memenuhi udara, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam lembah di bawah tebing dulu. Shen Chen tidak punya pilihan setelah memikirkannya sepanjang malam. Dia akhirnya menemukan bahwa melompat dari tebing ini mungkin sangat gila, dan itu juga satu-satunya cara untuk menyingkirkan gerombolan binatang buas.
Jika itu ditempatkan beberapa bulan yang lalu, Shen Chen tidak akan berani menjadi begitu tangguh bahkan jika dia terbunuh. Tetapi sekarang, dalam konfrontasi fisik sebelumnya dengan Stone Scarlet Tiger, dia secara kasar memperkirakan kekuatan tubuh fisiknya. Melompat dari tebing setinggi itu, bahkan jika Anda membuat lubang besar di lembah, Anda mungkin tidak akan jatuh sampai mati. Jika biksu biasa tahu tentang ide gilanya, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Meskipun mereka tidak tahu seberapa dalam lembah di depan, tetapi karena aura Chen Chen dari alam darah fusi tingkat ke-6 tidak dapat mendeteksi di mana dasarnya berada di bawah awan dan kabut, cukup untuk menunjukkan bahwa kedalaman lembah pasti lebih dari 1000 kaki. Dari ketinggian seperti itu, jika tubuh dibiarkan jatuh bebas, bahkan rata-rata pembangkit tenaga listrik gang terkondensasi akan jatuh hingga setengah mati, dan kultivator rilem penggabungan darah pada dasarnya akan dihancurkan menjadi bubur dalam 9 dari 10. Dengan kekuatan fisik Shen Chen yang ekstrim, setelah membuat keputusan itu, dia juga ketakutan saat ini. Dia tidak tahu, jika lembah itu dalamnya sekitar 1000 kaki, seharusnya bisa menahannya, tapi bagaimana jika lebih dari 1000 kaki? Ya Tuhan, bantulah aku, jangan biarkan aku, Tuan Muda, jatuh di atas sebongkah batu, kematianku tidak akan berguna untukmu sebelum dia hendak mendekati tebing, Shen Chen berdoa dalam hati. Segera, dia meraung, dan energi darah yang agung dan besar dalam darahnya sepenuhnya beredar, melindungi setiap bagian tubuhnya yang rentan, dan pada saat yang sama memobilisasi senjata spiritual baju besi berharga yang dia kenakan secara ekstrim. Lawan. Kemudian, Chen Chen mengertakkan gigi dan menghancurkan jimat pelarian dewa terakhir. Setelah dua perasaan sebelumnya, Shen Chen secara kasar telah mengetahui bahwa ketika harta berharga yang hilang ini mengaktifkan kekuatan mereka, meski tidak terlalu akurat, arah yang bisa ditarik orang umumnya ada di depan. Memegang God-S Escape Talisman, dia menghadap ke lembah tak berujung yang luas. Pada saat God-S Escape Talisman meledak menjadi cahaya biru, sosoknya muncul di awan dan kabut di atas lembah dalam sekejap, jauh dari tebing, dan mulai turun dengan cepat. Pada saat ini, lembah dipenuhi kabut tebal, dan Shen Chen hanya bisa merasakan suara angin menderu di telinganya saat tubuhnya jatuh, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas dengan mata terbukanya. Segera, tidak ada suara binatang buas di telinganya, dan Shen Chen merasakan kegembiraan bertahan hidup setelah malapetaka. Trik ini benar-benar berhasil, dan jarak jimat pelarian Tuhan bergerak maju. Ditambah dengan ketinggian lembah, kesturi jiwa binatang buas di tubuhnya jauh dari jangkauan pelacakan gelombang binatang buas, dan sekarang satu-satunya kekhawatiran adalah seberapa dalam lembah itu. Dengan berlalunya waktu, kecepatan jatuhnya Shen Chen semakin cepat, dan angin dingin yang bertiup melewati telinganya sudah mulai membuat pelipisnya sakit. Setelah sekitar 10 napas, Shen Chen mulai merasa sedikit khawatir. Seberapa dalam lembah ini? Jika tingginya 1000 kaki, seharusnya sudah mencapai dasar. Tidak, kamu tidak bisa menunggu seperti ini. Dengan kecepatan saat ini, aku khawatir tripod perunggu akan hancur berantakan. Shen Chen berpikir cepat, dan segera punya ide, dan memikirkan cara yang baik. Dia berdiri tegak di udara, dan bukannya membelakangi tanah, dia berbalik. Ketika dia melakukan ini, dia secara alami tidak berencana untuk menggunakan dada dan wajahnya untuk melakukan kontak dekat dengan bumi, tetapi dia mengambil posisi, menarik lengannya ke belakang, dan mengumpulkan energi dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, di bawah awan, titik-titik tanah dan hijau mulai muncul, pupil Shen Chen tiba-tiba menyusut, dan dia tahu bahwa dia akan jatuh ke dasar lembah. Bersalju, teriak Shen Chen dengan keras. Lengannya, yang sudah siap untuk pergi, tiba-tiba ditembakkan pada saat ini, dan di antara tinjunya, dua kelompok tinju yang kuat meledak dengan liar. Ledakan. Saat lengannya terhempas, dua lubang besar meledak di tanah di dasar lembah. Dengan bantuan gelombang mundur ini, sosok Chen Chen, yang sudah hampir tidak bisa dipercaya, akhirnya menahan beberapa momentum jatuh. Dengan bantuan kekuatan mundur ini, saya berbalik lagi, dengan punggung menghadap ke bawah. Tapi jatuh dari ketinggian ribuan kaki, pukulan kuat dari tinju Shen Chen hanyalah setetes air di ember saat ini. Momentum kejatuhannya masih sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dalam sekejap dia sudah menabrak tanah kerikil di dasar lembah. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang langit dan bumi, dan setelah kembali ke tempat tidur untuk waktu yang lama di lembah, ada lubang besar di tepi sungai tempat Shen Chen mendarat, dan di lubang yang dalam, ada seorang manusia, berbentuk cetakan. Seluruh pribadi Shen Chen telah jatuh ke dalam cetakan itu pada saat ini, terlalu mengerikan untuk dilihat. Batuk-batuk-batuk namun, Shen Chen tidak jatuh sampai mati. Setelah beberapa saat, dia batuk beberapa kali, dan sudut mulutnya berdarah.
Rasa sakit yang luar biasa menggerogoti setiap inci tubuhnya, dan setiap persendian di tubuhnya tampak hancur berantakan. Harimau bersisik batu sebelumnya menghancurkan dan menabrak Shen Chen dengan segala cara yang mungkin, tapi sekarang, dia terluka parah. Saat dia bangkit dari cetakan humanoid, Shen Chen merasakan sesak di dadanya, dan akhirnya mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Dampak mengerikan barusan tampak seperti langit runtuh, meskipun tubuh fisik dan darah Shen Chen telah mencapai tingkat ekstrim dari dunia ini, pada saat terakhir, dia hampir pingsan. Untungnya, pada saat kritis, cermin kuno di lautan kesadaran memancarkan lapisan cahaya putih dengan suara mendengung, membuatnya tetap terjaga dan tidak pingsan. Ini adalah 8 pegunungan kehancuran tempat krisis muncul tanpa henti. Jika dia pingsan, mungkin tidak butuh waktu lama anak-anak menjadi makanan ringan para binatang buas. Untungnya, dia akhirnya menyingkirkan gerombolan binatang itu, dan nyaris tidak menyelamatkan nyawanya. Shen Chen terluka parah, dan tingkat tabrakan telah jauh melebihi prediksi aslinya, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh seseorang dengan tingkat kultivasi ini. Jika Shen Chen tidak memiliki ide pada saat kritis dan menggunakan pukulan ekstremnya untuk sedikit menahan diri, dia mungkin benar-benar mati. Lu Wenhao, Tuan Muda, aku tidak dibunuh olehmu, jangan khawatir, aku akan menemuimu untuk menyusulmu nanti. Di atas sebatang rumput di tepi sungai, Shen Chen menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berdiri. Matanya suram terakhir kali dia terpojok oleh orang-orang tua dari Istana Nether, tapi kali ini, dia hampir terbunuh oleh itu Lu Shaohou lagi. Shen Chen penuh kebencian dan niat membunuh. Tapi sekarang, Shen Chen tidak berani tinggal di tempat ini, karena takut menemukan beberapa binatang roh yang kuat nanti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling lembah, dan kemudian terhuyung-huyung ke kejauhan. Lembah ini sangat besar, dan tidak ada ujung yang terlihat. Menurut spekulasi Shen Chen, tempat ini juga harus mengarah ke kedalaman pegunungan. Setelah lama mencari di lembah, Shen Chen akhirnya menemukan area tersembunyi di antara bebatuan yang cocok untuk pemulihan. Minum. Setelah itu, Shen Chen mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat, dan dengan susah payah mengangkat beberapa batu besar seberat 10.000 kati, memblokir beberapa pintu masuk dan keluar dari tempat ini. Setelah menyelesaikan semua ini dan kembali ke ruang terbuka untuk berbaring, Shen Chen sudah kelelahan, dan menarik napas lega. Lebih baik pulih dulu, lalu cari cara untuk keluar dari lembah untuk bertarung dengan Xiao Nizi dan yang lainnya. Dengan cedera saat ini, dia mungkin akan dibunuh jika dia keluar. Jejak Blackstone Fish telah terungkap, dan Shen Chen diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus menyembuhkan lukanya kali ini. Dan pada saat yang sama setelah ditekan begitu lama, sekarang saatnya untuk menerobos ke tingkat ke-6 dari Blood Fusion Realm. Shen Chen tidak terburu-buru, dia mengeluarkan ikan batu hitam lainnya dari lautan kesadaran, dan setelah memakannya, dia mulai duduk bersila, memurnikan energi spiritual dan kekuatan obat di perutnya, dan mulai memperbaiki luka secara perlahan. Perlahan-lahan, goresan binatang itu di tubuhnya, dagingnya diledakkan oleh teknik yang berharga, dan luka dari kejatuhan sebelumnya mulai sembuh dan membentuk bekas luka. Kali ini lukanya serius, bahkan pembuluh darahnya rusak parah akibat benturan tersebut. Shen Chen tidak berani tidak sabar, saat memperbaiki lukanya, dia sangat sabar, karena takut akan bahaya yang tersembunyi di masa depan. Proses perbaikan ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama periode ini, ia terus makan ikan batu hitam halus untuk menghangatkan dan menyehatkan meridiannya. Dalam 5 hari ratusan ikan batu hitam telah dimakan. Masuk akal bahwa dengan begitu banyak obat langka dan berharga, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu harus diperbaiki, tetapi Shen Chen memperhatikan bahwa kulit dan dagingnya yang terluka secara eksternal telah diperbaiki, dan meskipun cedera internal juga telah pulih, darah di tubuhnya masih sedikit pingsan, rasa lemah. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, itu pasti bukan lingkungan. Mungkinkah darahku setelah dibaptis di sungai bawah tanah sebelumnya masih belum mencapai batasnya? Shen Chen sangat pintar, setelah berpikir lama, dia perlahan mendapatkan beberapa trik. Itu benar, ini adalah perjalanan panjang, tidak pernah berakhir. Batas saya sebelumnya hanyalah batas sebuah panggung. Yang disebut istirahat dan kemudian berdiri. Saya menghadapi belanja seperti tadi malam. Batas dari tahap sebelumnya sudah ditarik berlebihan. Mematahkan belenggu, gumam Shen Chen sambil berpikir, matanya mulai bersinar. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Shen Chen terus memakan ikan batu hitam dan mulai memurnikan, ingin membuat garis keturunannya sendiri menjadi ekstrim dan terkuat. Meskipun tidak ada yang mengatakan kepadanya bahwa akan ada manfaat khusus di masa depan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah dengan melakukan ini. Lagi pula, mengapa makhluk bawaan itu begitu kuat dan menakjubkan sejak lahir? Dari titik tertentu, lihat, dapat dikatakan bahwa itu ditempa oleh darah pamungkas.
Ada. Dalam aspek ini umat manusia tertinggal jauh, hanya dengan terus meningkatkan potensi dan latar belakang tubuh barulah kita dapat melangkah menuju puncak masa depan yang kuat. Mengetahui sebab dan akibat, kali ini Shen Chen tidak memiliki terlalu banyak keberatan, dan mulai mempercepat makan dan memurnikan ikan batu hitam setelah setengah hari, dia memurnikan hampir 100 ikan batu hitam. Tetapi kecepatan ini masih terlalu lambat, Shen Chen tidak puas, dia sedikit cemas di dalam hatinya dengan basis kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya menjalankannya dengan seluruh kekuatan saya dapat memperbaiki lebih dari 100 ikan batu hitam, paling banyak setiap hari, mungkinkah seperti yang terakhir kali, butuh beberapa bulan untuk membawa kekuatan garis keturunan ke tingkat yang baru. Memikirkan hal ini, Shen Chen bahkan memiliki keinginan untuk mendesak King Mupai untuk meninggalkan pegunungan Bahuang di tempat yang sangat berbahaya ini. Waktu tidak diragukan lagi tidak memungkinkan dia untuk membaptis darahnya secara perlahan seperti itu. Tapi setelah dipikir-pikir, Shen Chen akhirnya melepaskan ide ini sepenuhnya, dia tidak ingin mengecewakan Xiao Nizi. Pada saat yang sama, itu dicampur dengan penyulingan pil juling, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah itu akan lebih baik? Shen Chen tiba-tiba memikirkan cara lain. Segera, dia tidak banyak berpikir, dan pikirannya masuk ke dalam tas alam semesta yang sangat indah yang diberikan Tante Waning kepadanya. Gadis ini sangat kaya dan menakutkan, dia bahkan memberiku 30.000 pil pengumpul roh sekaligus merasakan sejumlah besar pil pengumpul roh di dalam tas Qian Kun yang indah. Chen Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyedotnya, menghirup udara dingin. Meskipun dia tahu untuk waktu yang lama bahwa rumah Bei Fenghou memiliki latar belakang terkuat di antara 7 pangeran dan pangeran di Yunzhu, Shen Chen masih tidak bisa menahan sedikit tergerak ketika dia melihat kemurahan hati Xiao Nizi. Tidak, ini sepertinya tas Qian Kun milik Xiao Nizi saat pikirannya semakin dalam. Shen Chen secara bertahap menyadari beberapa petunjuk. Di dalam tas Qian Kun ini, selain menyimpan sejumlah besar pil pengumpul roh, juga terdapat banyak harta, tidak hanya banyak seni bela diri dan latihan, tetapi juga sejumlah besar ramuan dan harta langka. Ada beberapa senjata spiritual sendirian tak satu pun dari mereka adalah senjata spiritual jenis senjata, tetapi mereka juga merupakan kekayaan yang mencengangkan. Berpikir bahwa ini adalah tas alam semesta milik gadis itu, Shen Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Pada saat kritis, gadis kecil itu benar-benar menyerahkan tas alam semesta berharganya kepadanya, bayangkan. Setelah itu, perhatian Shen Chen terfokus pada tripod tembaga halus dan kecil di dalam tas Qian Kun, dan saat kesadarannya menyentuh tripod tembaga kecil, itu benar-benar dipantulkan kembali. Feng Shenqi, ini bagaimana mungkin gadis ini membawa jimat seperti itu dari rumah Bei Fenghou? Meskipun kesadarannya diblokir, Shen Chen tidak bisa menahan gemetar hebat saat dia melihat 3 karakter sederhana terukir pada tripod tembaga kecil, pupilnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dunia hanya tahu bahwa seni Dewa Angin dari rumah Bei Fenghou adalah yang terbaik di tanah Yunzhu, tetapi sebelum Shen Chen mendengar ayahnya Shen Yifeng mengatakan bahwa, sebenarnya, ada harta karun yang kuat di rumah Bei Fenghou, Feng Shui. Ini adalah harta roh asli, dan juga keberadaan langka di antara harta roh. Saat dia melihat tripod perunggu kuno ini, Shen Chen tidak bisa membantu tetapi tersentak. Harta karun itu sebenarnya ada di tubuh Xiao Nizi, dan masih dalam tangannya sendiri sekarang. Memikirkan hal ini, selain semakin tergerak, Shen Chen juga sedikit terdiam di dalam hatinya. Gadis itu, dia terlalu omong kosong, itu cukup untuk mengeluarkan harta keluarga Tantai, bagaimana dia bisa dengan santai menyerahkannya ke orang lain kain wol. Dan setelah terkejut dan terdiam, segera, Shen Chen tidak bisa menahan nafasnya. Keberadaan Feng Shenqi digunakan untuk melawan orang. Kekuatan harta roh yang kuat ini adalah kemampuan untuk memurnikan dan mengekstrak objek spiritual, seorang jenius esensi spiritual dalam harta karun, atau pemurnian obat harta langka. Karena dia bukan seorang apoteker, Shen Chen tidak perlu terlalu memikirkannya. Tetapi kekuatan supernatural besar lainnya dari Feng Shenqi, pada saat ini, mau tidak mau membuat Shen Chen berfantasi. Terutama setelah indera spiritualnya mendeteksi bahwa ada slip giok yang mirip dengan formula yang mengambang di dekat tripod tembaga di tas Qian Kun, Shen Chen bahkan mulut lebih kering. Namun, segera Shen Chen menjadi sedikit terjerat lagi, tas Qian Kun ini adalah harta Xiao Nizi, dan Qi Feng Shen di dalamnya sama pentingnya dengan Gunung Tai bagi Xiao Nizi dan Istana Bei Fenghou di belakangnya. Xiao Nizi memberikannya pada dirinya sendiri pada saat krisis dengan kasih sayang seperti itu, dan tanpa izin Xiao Nizi, dia menggunakan harta keluarga Tantai tanpa izinnya, bukankah itu terlalu memalukan? Nima, jika kamu tidak tahu malu, jadilah tidak tahu malu. Bagaimanapun, ini adalah harta spiritual, dan beratnya tidak akan berkurang jika kamu menggunakannya. Paling buruk,
Aku akan mengirim beberapa ikan batu hitam ke rumah Bei Fenghou sebagai kompensasi. Setelah berjuang untuk beberapa napas, Shen Chen mengertakkan gigi, matanya menjadi keras, jam berapa sekarang, jadi mengapa khawatir tentang itu. Namun, kali ini, Shen Chen benar-benar tidak tahu malu. Setelah mengeluarkan tripod tembaga, meskipun pipinya demam, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Shen Chen masih menjilat wajah lamanya, dan mengeluarkan beberapa ramuan dari Xiao Nizi Qian Kuntas. Tanaman obat mujarab itu sebening kristal dan berkilau di udara menurut perkiraan Shen Chen, setidaknya ada 4 atau 5 ramuan langka. Ramuan tingkat ini ditempatkan di dunia luar. Hanya satu tanaman dapat dengan mudah menghabiskan puluhan ribu ramuan. Jika bukan karena kekuatan tingkat pangeran, keluarga biasa, sekte, dan suku tidak mampu menghadapinya. Gulu. Setelah mengambil beberapa tanaman ramuan langka dan melemparkannya ke tripod tembaga, Shen Chen menelan dengan susah payah, dan kemudian, dengan wajah tua memerah, dia mengeluarkan slip giok lagi, dan mulai mempelajari formula pada mereka dengan serius. Sekitar 2 jam kemudian, Shen Chen hampir memahami formula ajaib pada slip giok, dan kemudian, dia mulai mengedarkan energi darahnya, membentuk berbagai segel rumit dengan cara yang baik. Pada saat yang sama, dia juga melemparkan sejumlah besar gathering spirit pill ke tripod tembaga. Pada saat ini, tripod perunggu naik turun di depan Shen Chen pada ketinggian 1 orang, memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, dan dengan masukan pil juling, sinar cahaya menjadi semakin cemerlang. Oke, mari kita mulai menambahkan Black Stonefish. Shen Chen tidak banyak berpikir, mengambil ribuan ikan batu hitam dari lautan kesadaran sekaligus, dan melemparkannya ke dalamnya seperti menelan kurma utuh. Harta roh yang menakutkan ini menjadi sebesar penggilingan batu dalam sekejap setelah dikeluarkan. Shen Chen tidak khawatir Feng Shenmi tidak akan mampu menampung ribuan ikan batu hitam. Saat bayangan hitam jatuh ke tripod tembaga, itu menghilang menjadi kecemerlangan yang kacau dalam sekejap mata. Namun, setelah melakukan ini, Chen Chen segera menemukan bahwa sebagian besar ikan batu hitam di kolam di lautan kesadaran telah dikonsumsi segera, yang membuatnya sangat patah hati. Ini adalah harta langka yang bahkan diinginkan oleh pangeran dan jenderal. Hanya saja ketika dia memikirkan tujuan memurnikan begitu banyak ikan batu hitam, Shen Chen segera merasa lega. Setelah merasakan manisnya tubuh dan darah pamungkas akhir-akhir ini, Chen Chen menjadi hampir paranoid dan fanatik ke arah ini. Dia ingin menjadi seperti itu seperti makhluk bawaan, yang memiliki garis keturunan tertinggi di dunia ini. Haha. Saat Chen Chen membentuk cetakan tangannya dengan cepat, Feng Shenqi mulai berdengung dan bergetar. Pada saat yang sama, di tungku, mata terbuka bisa melihat lapisan kecemerlangan warna-warni mengalir seperti air. Spiritualitas obat mulai dipadatkan dan dibawa bersama. Shen Chen telah mendengar bahwa esensi seon dan darah berharga yang asli hanya dapat diringkas menjadi toples kecil dari binatang buas yang kuat. Meskipun ikan batu hitam bukanlah binatang buas, itu adalah makhluk spiritual di dunia dengan begitu banyak ikan batu hitam, sejumlah besar pil pengumpul roh dan beberapa harta langka untuk dipadatkan. Chen Chen menantikan hasil akhir. Berdengung. Hah, hah, hah. Tripod tembaga bergetar sedikit, sementara kecemerlangan mengalir. Esensi ilahi dipadatkan dan dikumpulkan di Feng Shenqi. Shen Chen menggunakan harta keluarga tante ini untuk memurnikan sekumpulan harta langka dan obat-obatan berharga. Belum lagi biksu setingkatnya, bahkan seorang pangeran, jenderal atau bahkan raksasa seperti Luo Yunzong, keterampilan seperti itu sangat mewah. Tidak mudah bagi pangeran dan jenderal untuk menemukan ikan batu hitam, tetapi saat ini, Shen Chen sebenarnya menggunakan ribuan ikan batu hitam untuk mencium esensi dan darah yang berharga. Jika menyebar ke tanah Kyushu, semua pangeran dan keluarga besar akan tercengang dan iri, ini terlalu boros. Secara bertahap, warna Feng Shenqi berubah, dan tidak lagi memancarkan sinar warna-warni, tetapi secara bertahap diisi dengan lapisan cahaya putih lembut. Di dalam kuali, cairan spiritual yang mengalir juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Awalnya itu adalah tungku besar tanpa dasar, tetapi sekarang telah dipadatkan menjadi seukuran mangkuk laut, dan terlihat lebih dan lebih menyilaukan orang tidak bisa menjaga mata mereka tetap terbuka. Gerakan seperti itu membuat hati Shen Chen bergetar, karena takut menarik semacam keberadaan yang menakutkan. Untungnya, dia kemudian menyadari bahwa meskipun pancaran cahaya di kuali itu terang, semua sisa cahaya terhalang dalam jarak beberapa kaki oleh kekuatan yang tak terlihat. Saya harus mengatakan bahwa ini memang hal yang sangat kuat, Ling Bao. Waktu kondensasi ini berlangsung lama, dan warna cairan terang terus berubah dalam proses menyusut, saat ini sudah dipenuhi dengan cahaya kemasan, seperti cairan emas yang mekar dengan cahaya kemasan. Sejauh ini, Chen Chen telah menyia-nyiakan puluhan ribu pil pengumpul roh,
dan ribuan ikan batu hitam masih memiliki semua spiritualitas dari beberapa tanaman ramuan langka. Pada saat ini, semuanya telah diringkas menjadi bola esensi dan ramuan, itu hanya sebesar mangkok kecil, di tengahnya, kecemerlangannya mengalir. Tampaknya masih ada ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut meskipun mata Shen Chen penuh dengan api, dia masih terjaga dan tidak bisa menahan nafas. Dia belajar dari ingatan hantu Yukuan tua bahwa semakin rendah tingkat kultivasi biksu itu, semakin banyak kekuatan spiritual dan efek magis yang akan dia konsumsi dalam proses pemurnian ramuan dan harta langka. Misalnya, jika seorang beku dalam keadaan mencairkan darah memurnikan pil pengumpul roh, dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa hati-hati dia, energi spiritual yang dapat diserap secara efektif pada akhirnya hanya dapat 50-60% dari pil pengumpul roh beberapa, sekitar 70% hingga 80% aura dapat diserap secara efektif. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam kondensasi, paling banyak dapat mencapai sekitar 90%, sulit untuk tidak menyia-nyiakannya sama sekali, semua. Ini hanya untuk Juling Pil, jika itu ramuan bermutu tinggi, kerugiannya akan lebih banyak lagi. Ini bukan karena para biksu tidak bekerja cukup keras, tetapi di dunia ini, meskipun banyak orang jenius dan harta yang langka dan berharga, aura dan efek magis yang terkandung di dalamnya tidak dapat 100% murni. Ketika seorang beku memurnikannya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada banyak spiritualitas, yang tidak dapat dimurnikan dengan kekuatannya sendiri, dan pada akhirnya akan sia-sia. Karena itu, di sisi lain, semakin murni efek sihirnya, semakin banyak biksu yang dapat digunakan pada saat ini. Masalah inilah yang sedang diperjuangkan oleh Shen Chen, yang dipadatkan dari ribuan ikan batu hitam dan beberapa obat berharga. Esensi, betapa berharganya. Jika itu tidak dapat digunakan untuk membaptis garis keturunannya sebanyak mungkin, itu akan terlalu boros, terutama dalam situasi di mana kekuatannya saat ini sangat lemah, terlebih lagi. Tidak, aku perlu mengembunkan lagi. Shen Chen akhirnya mengambil keputusan, dia tidak boleh membuang-buang waktu dengan sia-sia. Peluang bagus, harta spiritual yang kuat seperti Feng Shen Qi, bisa sulit didapat, dan cairannya harus dimurnikan ke tingkat yang paling murni. Berpikir di dalam hatinya, Shen Chen tidak ragu lagi, menjentikkan lurus, dan melemparkan ribuan keping ke dalam Feng Shen Qi, dan kemudian membentuk cetakan tangannya, terus mendesak harta roh ini untuk memadatkan bola cairan emas. Shen Chen memiliki firasat bahwa semakin murni cairan ilahi ini, semakin efektif efek membaptis darahnya di luar imajinasi ikan batu hitam yang dia makan di sungai bawah tanah terakhir kali tidak jarang, tetapi efek magisnya sebenarnya diberikan, mungkin kurang dari 1/10 atau 2. Saat ini, begitu banyak ikan batu hitam yang kental, dan malam harta karun terakhir kemungkinan besar akan membuatnya benar-benar terlahir kembali dan mencapai ketinggian baru. Proses ini berlangsung 5 atau 6 jam lagi, dalam sekejap mata, langit menjadi gelap dan malam tiba. Di Feng Shen Qi, semangkuk kecil cairan emas hanyalah bola kecil seukuran kepalan tangan bayi, cahaya emas asli telah benar-benar mereda pada saat ini, dan bola kecil berisi cairan mulai berubah menjadi merah, merah cerah, dan menyilaukan. Kembali ke dasar, sepertinya ini adalah kebenaran melihat bola kecil berwarna merah cerah mengambang di tungku, Chen Chen tercengang lagi dan lagi. Mungkin karena basis kultivasinya terlalu lemah, saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual dalam bola cairan merah, seolah-olah semua keilahian telah tertahan di dalamnya, sungguh menakjubkan. Cairan itu mengandung alam semesta. Ini tentang waktu. Chen Chen penuh kegembiraan, membuka mulutnya untuk menarik napas, dan dengan mendengus, dia menyedot bola cairan ilahi berwarna merah darah ke perutnya. Di luar imajinasi Shen Chen, setelah bola cairan ilahi memasuki perutnya, itu menghilang dalam sekejap, dan secara spontan bergabung ke dalam darahnya, tidak meninggalkan apapun. Merasa bahwa setiap helai darah di tubuhnya benar-benar mendidih dengan kecepatan yang sangat menakutkan, Shen Chen tidak berani ragu, mengulurkan pergelangan tangannya, dan membawa kembali Feng Shen Qi, dan memasukkannya ke dalam tas Qiankun. Kemudian dia dengan cepat duduk bersila, seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah, awan merah membubung ke langit, dan otot serta tulangnya berderak, seolah dia akan mengatur ulang. Shen Chen tampak khusyuk, kali ini perasaannya bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali dia memakan otak ikan raja ikan Blackstone di sungai bawah tanah. Dia merasa seluruh tubuhnya akan meleleh, seperti patung es padat yang jatuh ke dalam air mendidih. Dalam beberapa meter di sekelilingnya, suhu udara tiba-tiba meningkat, memanggang batu dan debu, dan pakaian di tubuh Shen Chen juga langsung menjadi abu. Pada akhirnya, Shen Chen merasa seolah-olah jiwanya telah tersulut, memancarkan cahaya dan panas yang paling terang. Kali ini sangat berbeda dari yang terakhir, setelah kelompok cairan dewa dipadatkan secara ekstrim oleh Feng Shen Qi,
kekuatan obat telah diubah menjadi efek magis paling murni, mencapai tingkat kembali ke alam. Di bawah latar belakang seperti itu, Shen Chen tidak perlu lagi mengeluarkan darah dari 7 lubang seperti terakhir kali, dan hampir meledak sampai mati. Namun, ini tidak berarti bahwa Shen Chen merasa sangat baik sekarang. Faktanya, proses kelahiran kembali sangat menakutkan. Pada awalnya, seluruh orang tiba-tiba tampak kehabisan darah oleh kekuatan tak terlihat, dan kemudian, tulang-tulang di tubuhnya mulai dari luar, sumsumnya hancur sedikit demi sedikit, dan setelah tulang baru terbuka, itu hancur sedikit demi sedikit, mengulangi rasa sakit yang parah karena ditarik keluar oleh kram dan terlahir kembali dengan tulang baru lagi dan lagi. Ini adalah jenis siksaan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa, tetapi dengan dukungan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dari cairan ilahi, kesadaran Shen Chen selalu jernih, dan dia dapat merasakan setiap rasa sakit dengan sangat jelas. 18. Ini seperti lapisan neraka, menderita berbagai siksaan. Dia ingin mengerang kesakitan, tetapi menemukan bahwa tidak ada suara di tenggorokannya, dan dia juga mengalami siksaan yang lebih buruk dari kematian seperti setiap inci daging dan darah di tubuhnya. Ini adalah proses yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketika rasa sakit biasa mencapai tingkat tertentu, orang akan mati rasa, tetapi rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan oleh tulang yang hancur, pemotongan daging, dan pertukaran darah di setiap sudut tubuh fisik Shen Chen menjadi semakin jelas. Pada saat ini, tidak ada yang tersisa untuk membantu Shen Chen, tubuh fisik tidak lagi berada di bawah kendalinya, ia sepenuhnya terlahir kembali di bawah kendali cairan dewa, dan bahkan seni berkonsentrasi tidak dapat berfungsi, hanya kehendak yang masih ada, berjuang. Selama proses ini, jika bahkan jejak terakhir dari keinginan dihapuskan dalam semua jenis siksaan, maka efek magis dari kehilangan daya tarik akan dibalik secara instan, mendorong tubuh fisik ini ke arah yang berlawanan dari kelahiran kembali, muncul di jalan budidaya, adegan paling mengerikan transformasi roh. Pada saat itu, tubuh ini akan langsung diubah menjadi aura paling murni di dunia, dengan tingkat kultivasi Shen Chen saat ini, jiwanya juga akan musnah dalam sekejap, dan akan hilang menjadi kehampaan sejak saat itu. Mengubah roh adalah akhir yang paling ditakuti untuk biksu yang kuat di tahap selanjutnya, tetapi saat ini, meskipun Shen Chen hanya biksu peleburan darah, dia telah mencapai persimpangan jalan ini setelah menyerap gumpalan cairan dewa. Namun, jika Shen Chen berani mencoba cara ini, dia secara alami tidak buta dan sembrono, betapa berbahayanya membaptis darah dengan esensi darah yang benar. Dia telah mempelajari sebab dan akibat dari ingatan hantu tua Yukuan. Biksu biasa mungkin tidak berani memulai jalan ini pada tahap awal, tetapi dengan jiwa yang kuat, Shen Chen sangat yakin bahwa dia dapat bertahan dan menyikat bahu dengan kematian lulus, sehingga membuka pintu lain dalam perjalanan panjang kultivasi. Untuk alasan ini, meskipun tubuh fisik telah dibuang ke api penyucian bawah, kehendak Shen Chen masih menderita semua ini. Selama dia bisa melewati rintangan ini kali ini dan mencapai tubuh yang terlahir kembali, dia tidak akan terlalu jauh dari garis keturunan kehidupan bawaan. Di malam yang berkabut, di kedalaman pegunungan Bahuang, sekelompok orang melarikan diri karena malu. Membunuh. Di belakang mereka, lebih dari 100 bayangan hitam dengan wajah tertutup mengejar mereka, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Yang mulia, tinggalkan kami sendiri, dengan kekuatanmu, tidak sulit untuk keluar dari pengepungan. Di depan kuda, Jiang Nian sudah berlumuran darah, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya yang tegas. Beberapa hari yang lalu, mereka meninggalkan pinggiran pegunungan. Dalam perjalanan untuk mencari Shen Chen, mereka tiba-tiba dikejar oleh sejumlah besar pria berbaju hitam. Setiap lawan sangat kuat, dan setiap kali mereka bergerak, mereka tanpa ampun mencoba membunuh mereka. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah kehilangan lebih dari selusin rekan. Hanya ada 7 atau 8 dari 20 orang asli yang tersisa. Mereka lolos dari serangan binatang buas, tetapi akhirnya disergap oleh kelompok orang misterius ini. Situasi mereka saat ini agak menyedihkan. Tidak, keberadaan saudara Shen Chen masih belum diketahui, aku tidak bisa meninggalkan kalian sendirian, cepatlah. Di samping Jiang Nian, mata indah gadis itu penuh cahaya dingin setelah menggunakan metode tabu dalam teknik Feng Shen malam itu, dia masih belum pulih sepenuhnya, dan dia tidak bisa terus membuka segel di tubuhnya untuk melepaskan semua kekuasaan. Orang-orang ini mengambil kesempatan ini untuk mengepung dan mencegat mereka, dan mereka semua menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya, jelas ada konspirasi. Di malam yang gelap, tubuh Shen Chen seperti tungku, bersinar merah dan bersinar, pemandangan ini berlangsung selama beberapa jam. Kali ini memurnikan kelompok cairan ilahi yang menakutkan itu, situasi Shen Chen sebenarnya sangat berbahaya, dia mematahkan belenggu darah ras manusia dan tubuh fisik,
dan ingin menjadi seperti makhluk bawaan itu, memiliki tubuh yang dapat berinteraksi dengan dao kultivasi dalam kegelapan fisik yang bugar. Ini sebenarnya adalah langkah yang sangat menentang surga. Banyak kultivator es telah mencobanya sejak zaman kuno. Di antara mereka, ada banyak orang dengan bakat luar biasa, dan ada juga banyak penjahat yang dianggap sebagai puncak umat manusia di masa depan. Tapi tanpa kecuali, orang-orang itu semuanya gagal, dan tidak sedikit orang jenius yang mengorbankan karir mereka karena alasan ini, bahkan mati muda. Nampaknya, dalam kegelapan, kelemahan umat manusia sudah menjadi takdir, seperti belenggu yang tidak akan pernah bisa dipatahkan, menghentikan banyak biksu muda yang sepertinya membuat perbedaan di jalan ini. Lambat laun, bahkan banyak kekuatan besar dan raksasa umat manusia telah kehilangan kepercayaan pada jalan ini, berpikir bahwa jalan ini tidak akan berfungsi sama sekali, dan umat manusia serta makhluk bawaan ditakdirkan untuk memiliki jarak yang tidak dapat diatasi. Terlalu banyak tulang yang terkubur di jalan ini, dan keengganan yang tak ada habisnya terkubur dalam debu sejarah. Alasannya adalah karena darah bawaan umat manusia terlalu rapuh, dan kekuatan jiwa tidak dapat dibandingkan dengan makhluk bawaan. Akibatnya, dalam proses pengambilan langkah terakhir, jiwa monster yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan jenis api penyucian penderitaan seperti siksaan, kesadaran runtuh, dan tubuh diubah menjadi roh dalam baptisan dewa tertinggi, dan dengan sunyi berubah menjadi sentuhan energi spiritual antara langit dan bumi. Dan lebih banyak jenius bahkan tidak dapat mengambil langkah ini. Dewa pamungkas jarang ditemukan di zaman kuno, dan sulit untuk menemukannya di dunia yang luas. Cara yang paling mungkin adalah membunuh makhluk bawaan dan mengekstraksi darah bawaan, makhluk esensi dikumpulkan perlahan. Tetapi metode semacam ini benar-benar terlalu sulit. Tirani makhluk bawaan, belum lagi umat manusia, bahkan jika Anda melihat 10.000 ras di ranah spiritual, adalah keberadaan di puncak piramida. Hanya bawaan makhluk selalu melahap esensi darah dari ras lain, dan sangat sedikit ras alien yang melawan makhluk bawaan, contoh ancaman. Dalam hal ini, Shen Chen memiliki keunggulan yang unik. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk bawaan muda, dia hanya akan dihancurkan. Namun, sebagai harta langka di dunia, ikan batu hitam adalah yang paling heterogen, makhluk yang tumbuh dari pecahan cangkang benda spiritual, ditambah dengan jumlah yang sangat besar, tidak sulit untuk memadatkan dewa yang dibutuhkan untuk kelahiran kembali dari mereka. Faktanya, Shen Chen telah mencapai langkah ini saat ini. Fetis telah diintegrasikan ke dalam darah, dan terakhir kali di sungai bawah tanah, darah dan tubuhnya juga telah dikonsolidasikan ke tanda-tanda umat manusia, sepenuhnya berdiri di atas langkah-langkah yang bisa dilahirkan kembali. Sekarang, jiwanya yang kuat sangat bertahan dan bertahan. Darah dan tulangnya disiksa oleh kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Untuk semua yang terjadi dalam tubuh fisik Shen Chen, sia-sia menggunakan cara apapun. Keilahian jimat telah menyatu dengan darahnya, dan sekarang, bahkan jika sudah terlambat untuk menyesal, Shen Chen memiliki kepercayaan yang cukup pada kekuatan jiwanya, dan kondisi bawaan sebagai manusia dalam dua masa kehidupan telah membuat dia lebih kuat dalam hal ini daripada yang selama berabad-abad. Pelaku kejahatan memiliki lebih banyak modal, dan dia merasa bahwa dia dapat bertahan dari prestasi umat manusia yang melompati gerbang naga. Namun, dengan berlalunya waktu, jiwa dalam tubuh fisik Shen Chen mulai sedikit tak tertahankan. Jalan ini benar-benar terlalu sulit, di luar imajinasi Shen Chen. Dengan peleburan dan eranisasi daging dan darah, kesadarannya mulai sedikit mengendur. Ini sangat berbeda dengan proses peleburan jiwa malam itu. Saat itu, dia dipukul keras oleh janin spiritual kuat Mo Yunjian, sehingga kesadarannya pusing, yang terburuk hasilnya tidak lebih dari terbaring koma selama beberapa bulan. Dan matanya, sekarang, itu adalah semacam kematian jiwa yang nyata, yang tampak lambat, tetapi sebenarnya berkembang ke arah keputusasaan yang dingin dan kelelahan. Saat jiwa meleleh adalah saat tubuh Shen Chen berubah menjadi roh. Apakah kamu akan mati saat sekarat? Shen Chen terdiam, dan diam-diam menghela nafas dalam kesadarannya. Kali ini, bahkan Gu Jing tidak bisa bergerak, meskipun pasang surut bersinar, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Namun, sedotan terakhir yang menghancurkan jiwa Shen Chen tidak muncul. Ketika jiwa Shen Chen hampir habis, tiba-tiba, siksaan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh jiwa tiba-tiba mulai mereda, seolah-olah dia telah mencapai puncaknya, tiba-tiba mulai jatuh. Meskipun Shen Chen tidak bisa bergerak, jiwanya yang lemah masih bisa merasakan 7 busur cahaya bersinar terang di tubuhnya, mulai dari daging dan darah di dekat 7 meridian, penderitaan yang ekstrim sedang diringankan. Pada saat ini, Shen Chen sangat berterima kasih bahwa di jalan ini yang telah menghancurkan banyak orang jenius dan monster sepanjang zaman, dia secara tidak sengaja membuat lebih banyak persiapan daripada mereka yang akhirnya dikalahkan. Ketika dia menendang pintu,
dia dengan cepat masuk, dan tidak diblokir hidup-hidup. Shen Chen percaya bahwa bahkan dengan kekuatan jiwanya, jika penderitaan ekstrim berlanjut untuk sementara waktu, akhirnya akan sangat berbeda. Penyiksaan api penyucian berangsur-angsur mulai surut, dalam tubuh Shen Chen, darah merah cerah bersinar terang, menggelegak dan mengalir, dan tulang-tulang baru itu sehangat dan tembus pandang seperti batu giok putih murni. Dan tidak peduli di dalam tulang dan darah, ada garis-garis yang sangat misterius dan tertutup, seperti rune jalan tak terlihat yang mengalir di antara darah dan tulang, bukan lagi daging murni dan darah janin fana, cukup misterius. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampaknya memiliki ritme yang tidak dapat dijelaskan, perasaan itu, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bagian dari energi spiritual antara langit dan bumi, dan energi spiritual yang kaya yang mengambang di 8 pegunungan kehancuran tidak lagi muncul, mulutnya, hidungnya, pori-pori mengalir ke dalam darahnya, tetapi secara spontan menyatu dengannya dalam resonansi tertentu. Jika pemandangan seperti ini ditempatkan di wilayah spiritual di luar tanah Kyushu, orang pasti akan salah mengartikannya sebagai makhluk bawaan yang sedang bermeditasi untuk mengatur nafasnya. Perasaan ini sangat bagus. Setelah waktu yang tidak diketahui, Shen Chen perlahan membuka matanya, lampu merah di sekujur tubuhnya mulai meresap ke dalam tubuhnya, dan jejak kegembiraan yang tenang muncul di wajahnya. Kali ini, tidak hanya tubuh fisiknya yang benar-benar terlahir kembali, tetapi bahkan garis keturunannya tidak lagi merupakan peningkatan sederhana dari kekuatan garis keturunan, tetapi mencapai alam lain. Kini darah di tubuhnya telah kembali ke tampilan aslinya, tidak lagi setebal dan sepadat di tahap sebelumnya, namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi peningkatan kekuatan darahnya. Apalagi selama proses ini, energi darah di dalam tubuh telah kembali ke sifat aslinya dan berubah menjadi esensi spiritual ilusi langit dan bumi. Tidak akan ada aliran darah di setiap gerakan, tetapi setiap gerakan secara spontan dapat mempengaruhi energi spiritual antara langit dan bumi. Kekuatan dan kekuatan tubuh fisik, dibandingkan dengan tahap sebelumnya, telah terjadi lompatan substantif yang tidak sama. Menurut ingatan hantu tua Yukuan, sekarang tubuh dan darahnya telah memasuki kategori makhluk berdarah murni bawaan, dan jalan baru telah dibuka, ini sangat jarang di antara biksu manusia, hampir tidak ada. Tampaknya kekuatan makhluk bawaan tidak masuk akal. Di malam hari, Shen Chen diam-diam menghela nafas. Bakat kultivasinya sudah sangat luar biasa. Jika dia memikirkannya, dia pasti sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi selama periode waktu ini. Pada akhirnya, dia memilih cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dia memulai jalan ajaib kehidupan bawaan. Untuk waktu yang lama, hampir semua energi telah dicurahkan untuk bagaimana meningkatkan keilahian garis keturunan, dan sekarang tahap dasar telah sepenuhnya menyelesaikan pahala dan kebajikan. Selain itu, dalam proses kelahiran kembali ini, peluang terobosan yang ditekan sebelumnya diselesaikan secara alami, dan semuanya begitu alami, tanpa sengaja mengenai titik akupuntur besar, tetapi maju terus, 18 titik akupuntur besar menembus pada saat yang sama, beresonansi satu sama lain. Pada saat ini, di kaki kanan Shen Chen, diam-diam, ada 2 busur cahaya yang lebih substantif. Awalnya cahaya darah yang seharusnya terungkap ketika biksu itu merangsang energi darahnya, tetapi saat ini, itu sangat menyilaukan dan secara alami muncul di bagian tubuh Shen Chen itu. Selain 7 busur cahaya yang telah dibawa ke titik ekstrim, sekarang di tubuh Shen Chen, 9 busur cahaya itu seperti naga bertanduk yang bersinar di malam yang gelap, menyilaukan, terutama busur cahaya di kepala adalah yang paling banyak, unik, seolah-olah ada gelombang cahaya warna-warni di antaranya. Sekarang setelah aku membuka 9 pembuluh darah, kurasa aku sudah bisa mengoperasikan peta pembuluh darah spiritual yang mereka katakan. Sementara Shen Chen berpikir secara diam-diam, pikirannya bergerak, dan energi spiritual mulai beredar di pembuluh darah 99 dan 81 titik akupuntur besar yang telah menembus seluruh tubuh segera mematahkan pola asli dari 9 yang terhubung secara individual dalam satu baris, dan terhubung satu sama lain. Dengan sedikit usaha, titik akupuntur besar yang awalnya didistribusikan di setiap bagian tubuh telah membangun peta meridian ilusi di dalam tubuh. Seperti peta bintang pada susunan kuno, auranya juga tampaknya diberkahi dengan urutan tertentu, tetapi mengalir sesuai dengan hukum peta pembuluh darah spiritual di dalam tubuh. Di permukaan, Shen Chen saat ini hanya memiliki kekuatan fusi darah tingkat ke-8, tetapi pada kenyataannya, dia telah menembus 9 meridian dan mencapai tingkat tertinggi. Ditambah dengan darah fisik dari jiwa bawaan, ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, dia tidak hanya dapat menuangkan kekuatan spiritual ke dalam seni bela diri seperti biksu biasa di tingkat fusi ke-9, tetapi dia juga dapat mengumpulkan roh dengan tubuhnya, sama dengan tubuh fisiknya. Mampu menggunakan fluktuasi kekuatan spiritual secara alami. Dengan cara ini, mulai sekarang,
setiap gerakan yang dia lakukan akan mengandung kekuatan spiritual yang kuat di dalam dan luar. Shen Chen sendiri menantikan seberapa kuatnya itu. Namun, di balik kemajuan yang begitu pesat, konsumsi Shen Chen kali ini juga mengerikan. Nilai ribuan ikan batu hitam di dunia luar sudah terlalu mengerikan untuk diperkirakan. Tas Qiankun Xiaonizi sendiri diambil olehnya. Dia mengosongkan banyak uang. Setelah sangat gembira, Shen Chen juga mulai merasa sedikit panas atas perilaku tak tahu malu sebelumnya. Puluhan ribu pil pengumpul roh bukanlah jumlah yang kecil. Beberapa jenis obat roh kelas 4 atau 5 mungkin sangat berharga bahkan di rumah Bei Fenghou, dan mereka bahkan menggunakan harta keluarga Tantai tanpa izin. Dia adalah seorang sedikit tidak nyaman, dan mungkin lebih baik jika dia adalah orang lain, tetapi ketika dia mengira itu milik gadis itu, dia merasa sedikit malu melihat gadis itu. Untungnya, aku masih punya modal, yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Aku harap Nizi tidak menganggap saudaranya sebagai cara untuk menjadi serakah. Shen Chen menghibur dirinya dengan cara ini, harga dirinya, yang selalu tak tergoyahkan, mendapat pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Bahkan Shen Chen tidak tahu mengapa dia begitu lelah dengan masalah ini, meskipun dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekhawatiran semacam ini sebenarnya berlebihan, tetapi tetap saja tidak terasa benar di hatinya. Setelah sekian lama, Shen Chen secara bertahap mengumpulkan pikirannya, matanya sedikit menyipit, dan dia dengan cepat melirik ke arah pintu keluar di sisi lembah. Saya harap Xiao Nizi dan orang-orang itu aman dan sehat, Anda harus menunggu saya di hutan yang gelap. Shen Chen diam-diam menghela nafas. Entah kenapa, saat ini dia selalu sedikit gelisah, mungkin itu adalah rangkaian hal-hal aneh yang bercampur menjadi satu, yang membuatnya selalu merasa ada yang tidak beres. Membunuh. Dentang. Beberapa hari kemudian, di tanah terbuka di hutan jauh di pegunungan Bahuang, ada sosok samar, seorang pemuda memegang tombak lukisan langit persegi, perkasa dan luar biasa, sedang bertarung sengit dengan yang lain. Sebagai putra ketiga dari Wei Lingqiao, penguasa kota berukuran sedang di wilayah Bei Fenghou, jika dia bertarung sendirian, Wei Hao pasti memiliki kesempatan dalam seleksi ini. Namun, saat ini, aliansi yang dipimpin olehnya, sekelompok rekan hampir terbunuh atau terluka. Pada saat ini, mereka sangat terkepung, dan lawan mengirim lebih dari 50 pahlawan muda untuk mengepung dan membunuh 7 atau 8 dari mereka, dan masih banyak orang yang menonton. Sangat buruk. Haha, nak, jangan buang energimu. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat memiliki benda itu. Serahkan dengan patuh. Aku akan membiarkanmu hidup. Di antara tokoh-tokoh yang menonton pertunjukan bagus, seorang pemuda dengan wajah kejam sangat bangga, dan dia memandang Wei Hao dan yang lainnya seperti kucing bermain dengan tikus. Nyatanya, Miao Feng benar-benar memiliki kepercayaan diri saat ini. Setelah Yang Mulia Lu Shaohou memercikkan kesturi jiwa binatang pada bocah malang itu untuk mengalihkan gelombang binatang malam itu, hilangnya kelompok mereka sangat kecil, hampir dapat diabaikan. Yang muda pahlawan yang dipimpinnya semuanya terpelihara dengan baik. Meskipun mereka untuk sementara berpisah dengan Lu Wenhao dan yang lainnya untuk mencari token di pegunungan, kekuatan tim masih bagus, dan bahkan lebih jarang di pegunungan setelah serangan binatang buas berskala besar. Sepanjang jalan, banyak pahlawan muda yang sendirian telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya di bawah komando Miao Feng. Saat ini, tim telah berkembang menjadi hampir 100 orang, dan Miao Feng bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap hanya 7 atau 8 yang kuat di daerah ini. Bahkan tidak memikirkannya, tubuh Wei Hao sudah terluka di banyak tempat saat ini, tetapi matanya masih penuh tekad menghadapi ancaman dari Miao Feng tidak jauh, dia bahkan berbicara dengan dingin dan memarahinya, tanpa ada tanda-tanda kompromi. Ketika ayahnya Wei Lingqiao masih muda, dia adalah seorang jenderal terkenal di bawah komando Tantai Qingshan, Marquis of Beifeng, meskipun dia diambang kepunahan, Wei Hao masih penuh gairah dan tulang besi. Namun, meskipun Wei Hao tidak memiliki rasa takut di hatinya dan bertekad untuk bertarung sampai mati, dia merasa sangat tidak nyaman melihat teman-temannya mati satu persatu dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, dia dikepung oleh orang-orang, dan matanya merah karena darah. Tombak yang dicat Fang Tian dibuka dan ditutup di tangannya, dan berbagai keterampilan seni bela diri dari keluarga Wei muncul satu demi satu. Bunuh. Dengan teriakan nyaring, Wei Hao mengabaikan lukanya, dan menusuk tombak yang bercampur dengan fluktuasi kekuatan spiritual, dengan kejam menusuk dada seorang pahlawan muda. Ini sudah menjadi pahlawan muda kelima Wei Hao yang terbunuh dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, dia mengayunkan tombaknya lagi dan terus membunuh seorang pemuda yang tidak cukup mampu. Wei Hao sangat marah di sana, tetapi seiring berjalannya waktu, dua rekan lagi yang mengikutinya jatuh satu demi satu, dan mereka semua mati secara tragis selama pengepungan.
Adegan ini, bagi 5 orang yang tersisa, seperti lonceng kematian Dewa Kematian, dan membuat mereka merasa kasihan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Jika pertempuran berlanjut, mereka akan musnah. Tuan Kota Muda, saya pikir kita harus menyerahkan tokennya. Benda itu sudah menjadi hal yang tidak menyenangkan saat ini. Kita tidak perlu mengorbankan hidup kita untuk hal-hal seperti itu. Segera, beberapa orang akhirnya menjadi penakut dan tidak ingin bertarung sampai mati dengan Wei Hao. Dia adalah seorang junior dari tetangga dekat keluarga Wei. Dia menyanjung Wei Hao, penguasa kota dan putra ketiga, dengan segala cara yang mungkin, hari kerja, dan berjalan sangat dekat, tapi saat ini, dia membujuk Wei Hao untuk menyerah dalam ketakutan. Tidak, selama pertempuran sengit, Wei Hao sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, dan menolak dengan tegas. Untuk tim mereka, mereka telah kalah terlalu banyak dalam pertempuran sejauh ini. Dan semua ini berasal dari token putih yang dia pegang erat-erat di tangannya saat ini. Itu adalah cincin giok seputih salju yang hangat, yang memancarkan kilau putih susu yang samar. Benda ini adalah tanda yang diperlukan untuk pemilihan junior Luo Yunzong untuk menjadi murid terdaftar Luo Yunzong. Token ini diperoleh oleh Wei Hao di atas pohon yang menjulang tinggi secara kebetulan 2 hari yang lalu, tetapi kegembiraan mendapatkan token tersebut tidak berlangsung lama, dan yang terjadi selanjutnya adalah menyambar dan berburu tanpa henti. Namun, karena kepercayaan Wei Hao pada aliansi mereka, mereka akan kehilangan token berharga ini saat ini. Tapi Wei Hao benar-benar tidak mau. Selama gelombang serangan binatang buas itu, aliansi Akropolis yang dipimpinnya sangat disayangkan. Tim yang awalnya mendekati 100 orang dilarikan ke dalam fragmen, mati, dan melarikan diri. Ketika mereka mendapatkan token ini, hanya ada 20 atau 30 dari orang-orangnya pergi. Untuk alasan ini, Wei Hao sangat menghargai token ini, di hadapan kenyataan yang kejam, dia menyerah untuk mengambil token ungu di dalam hatinya, dan ingin melakukan segala yang mungkin untuk melindungi token putih ini sampai akhir. Sangat disayangkan bahkan dengan keinginan seperti itu, Wei Hao segera mengalami pukulan berat, dan 20 atau 30 orang yang tersisa terbunuh atau terluka satu demi satu dalam pengejaran tanpa akhir. Jika dia tahu sejak awal bahwa itu adalah hasil yang tragis, Wei Hao mungkin telah mempertimbangkan situasi keseluruhan, dan memaksa dirinya untuk menyerahkan token kepada orang lain, tetapi sekarang, menghadapi sekelompok orang menyebalkan yang mengepung dan membunuh banyak orang, teman mereka, Wei Hao lebih suka bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan pernah menyerahkan cincin giok putih itu. Aku tidak tahu urusan terkini. Melihat seseorang dari dirinya sendiri maju untuk membujuk Wei Hao dan masih mengabaikannya, ekspresi Miao Feng tidak jauh dari situ tiba-tiba menjadi dingin. Dia sudah sedikit tidak sabar, dan dia hampir memainkan permainan kucing dan tikus, dan sudah waktunya untuk mengumpulkan jaring. Tapi sebelum dia mulai, mata main-main Miao Feng juga secara tidak sengaja mengarah ke belakang Wei Hao, menatap pemuda yang baru saja membujuk Wei Hao untuk melunak, dan berkata dengan senyum main-main, "Wah, demi pengetahuanmu, aku akan Tuan Muda memberimu kesempatan, tinggalkan Tuan Kota Muda itu dan ikuti aku, Tuan Muda ini akan menyelamatkanmu dari kematian." Begitu kata-kata ini keluar, mata bocah itu tiba-tiba berkedip. "Yang Zi, beranikah kamu?" teriak Wei Hao dengan marah ketika dia melihat bahwa pria ini jelas tergerak, matanya hampir terbakar. "Tuan Muda Kota, bukan karena saya, Yang Zi, tidak baik, tetapi Anda terlalu keras kepala. Jika Anda ingin mati dengan sepenuh hati, mohon maafkan saya karena tidak menemani saya." Pada akhirnya, setelah ragu sejenak, Yang Zi muda mengertakkan gigi, meninggalkan Wei Hao dan yang lainnya, dan bergegas keluar dari kerumunan. "Haha, namamu Yang Zi, kan? Anak baik, kamu bisa mengajariku, jangan lakukan apa-apa, biarkan dia keluar." Melihat adegan itu tidak jauh, Miao Feng tidak bisa menahan tawa penuh kemenangan, seolah-olah dia sangat marah nikmati tontonan melihat orang lain dikhianati. Segera, tatapan Miao Feng beralih ke 4 orang yang tersisa di sekitar Wei Hao dalam pengepungan, dan dia dengan bercanda berkata, "Apakah kalian masih ingin bertarung di sudut? Tuan mudaku baik, dan aku akan memberimu 3 napas untuk patuh, tinggalkan Tuan Kota Muda itu. Jika Anda melakukannya, Anda dapat menyelamatkan diri dari kematian." Kali ini, 2 remaja lagi, karena takut mati, berlari keluar dengan kepala tertunduk. Sebelum pergi, mereka semua menatap Tuan Muda Kota mereka dengan tatapan bersalah. "Kamu Puff." Dalam sekejap, 3 temannya mengkhianatinya, dan Wei Hao sangat marah, dan lukanya terlalu serius, jadi dia mengeluarkan seteguk darah. "Tuan Muda," seorang pemuda di samping Wei Hao melangkah maju dan berteriak sedih. Orang lain yang tersisa juga melihat ketiga orang yang telah mengkhianati Wei Hao, matanya menjadi merah, dan dia mengutuk Yang Zi, Liu Hua, Fei Zong,
kalian bertiga orang menyebalkan, kalian akan mati. Keduanya adalah pengikut yang dibawa oleh Wei Hao dari Akropolis, dan mereka tidak pernah berpikir dua kali tentang yang terakhir. Pada saat ini, melihat tuan muda mereka dikhianati oleh rekan mereka, mereka dipenuhi dengan kemarahan, ingin menelan daging mereka hidup-hidup. Yan Kuan, kupikir sebaiknya kau menjaga dirimu sendiri, mungkin kau yang akan mati dengan buruk, mungkin kau melihat wajahnya telah tercabik-cabik, pemuda yang Zi tidak lagi ragu, dan mencibir. Pada saat ini, dia dan dua orang yang membelot di sekitarnya bahkan berharap Miao Feng akan bertindak cepat. Lagi pula, ayah dari Tuan Kota Muda adalah tuan dari satu pihak, dan dia adalah orang yang sangat kuat di alam kondensasi. Jika berita ini keluar, orang-orang ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sebaliknya, jika Wei Hao bertiga mati di tangan Miao Feng dan yang lainnya, hanya mereka yang akan mengetahuinya. Bahkan jika Wei Lingqiao, penguasa Akropolis, marah, tidak akan ada cara untuk mengetahuinya. Ada begitu banyak junior di kelas menengah, tidak ada yang peduli tentang ini. Di satu sisi, Miao Feng tidak mengecewakan mereka bertiga, melihat bahwa Wei Hao dan yang lainnya di pengepungan bertekad untuk bertarung sampai akhir. Mata Miao Feng penuh dengan niat membunuh, dan dia dengan dingin membunuh untuk sementara waktu, dan memerintahkan pengikut berkeliling bunuh. Melihat pemandangan ini, ketiga Wei Hao merasa sedikit kedinginan, mereka tidak pernah memikirkan akhir yang menyedihkan hari ini sebelum mereka memasuki pegunungan Bahuang. Awalnya, mereka semua adalah jenius di daerahnya masing-masing, tetapi di sini, dalam pertarungan para jenius, mereka telah kalah, dan akhir dari kegagalan sekarang sedikit kejam dan menyedihkan. Pada saat ini, mereka sangat dalam situasi pembunuhan. Bahkan jika ketiga Wei Hao ingin mendesak King Mupai untuk pergi, mereka telah kehilangan kesempatan terbaik. Dan orang-orang di sekitar mereka, dipimpin oleh Miao Feng, jelas tidak berniat untuk membiarkan mereka mati, tidak mungkin memberi mereka kesempatan untuk berhasil mengaktifkan merek Aoki. Pada titik ini, Wei Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan. Pada hari itu, dia bermaksud untuk membentuk aliansi dengan permata favorit yang mulia Bei Feng Hou, tetapi karena pria lemah itu, dia takut dia tidak akan bisa meyakinkannya, pengikutnya, jadi dia akhirnya mundur. Hari-hari ini, gadis itu menunjukkan kekuatan gaibnya di pinggiran pegunungan malam itu, seperti seorang dewi. Dia juga mendengarnya dari orang lain. Di bawah latar belakang seperti itu, Wei Hao sangat menyesal tidak bisa membawa bangsanya sendiri ke bergabung dengan sang putri di Kam yang mulia. Jika itu masalahnya, mungkin mereka tidak akan begitu sengsara. Namun, tepat ketika ketiga Wei Hao penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, dan akan bertarung sampai mati, sesosok hantu tiba-tiba berjalan keluar dari hutan di kejauhan, telah mendekati mereka. Shen Chen, semua mata Miao Feng dan yang lainnya membeku pada saat ini, dan mereka memandang pemuda yang berjalan ke arahnya, pupil mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Bukankah dia memiliki kesturi jiwa binatang di tubuhnya, dan dikejar dan dibunuh oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia pasti akan mati. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Pemikiran seluruh kelompok agak berlebihan, tetapi setelah keterkejutan dan keheranan, mulai dari Miao Feng, mata kelompok itu tiba-tiba menjadi panas, dengan keserakahan yang kuat muncul di wajah mereka, seketika tiba-tiba, mereka memikirkan harta karun legendaris di dunia. Penampilan Shen Chen tidak hanya mengejutkan Miao Feng dan yang lainnya, tetapi juga Wei Hao dan yang lainnya yang berada dalam situasi putus asa. Dia datang terlalu tiba-tiba, di luar dugaan semua orang, muncul di sini tiba-tiba, seperti hantu yang melintas. Shen Chen, apa yang kamu lakukan di sini setelah meninggalkan sang putri? Kenapa kamu tidak lari cepat? Bukankah kamu melihat orang-orang ini membunuh orang tanpa berkedip? Setelah kejutan sesaat, Wei Hao segera berteriak dengan cemas. Meskipun dia tidak tahu mengapa pria itu muncul di sini sendirian, Wei Hao sudah mengkhawatirkan kehidupan pria itu. Mereka semua junior dari wilayah Bei Feng Hou dapat dikatakan bahwa sangat tidak bijaksana untuk muncul tiba-tiba dalam situasi ini, dan mereka mungkin akan mengalami bencana. Faktanya, berita tentang Wei Hao masih tentang Tantai Waning yang membuka sebagian segel malam itu dan menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di hutan liar nanti, karena mereka orang-orang dari aliansi telah diserang dengan kejam oleh gerombolan binatang buas, dan kemudian mereka secara tidak sengaja mendapatkan token putih, dan mereka diburu entah kemana. Mereka tidak punya waktu untuk mencari tahu rahasia di balik. Jie percuma saja kau meneriakkan tenggorokanmu. Kami lebih tertarik pada anak itu daripada kalian bertiga yang fana. Namun, pada saat ini, Miao Feng diam-diam memerintahkan orang-orang untuk memblokir semua pintu keluar Shen Chen, dan keserakahan serta hasrat di wajahnya menjadi sangat kuat pada saat ini. Secara relatif,
Mereka bertiga telah menjadi orang sekunder yang diperhatikan Miao Feng dan partainya, bahkan puluhan pahlawan muda yang berencana mengepung mereka untuk membunuh mereka menghentikan gerakan mereka saat ini, dan mau tidak mau merasakan sakit di hati mereka, mengeluarkan air liur, tanpa sadar mengalihkan sudut matanya ke arah bocah itu. Pada saat ini, semua orang tampak menatap seorang wanita cantik yang telah diterbukai, mata mereka diluruskan, dan mereka tidak bisa menjauh dari mata serakah dan berapi-api. Segera, ketiga Wei Hao juga menyadari sesuatu yang aneh. Sejak anak laki-laki yang ditolak oleh mereka muncul, suasana di sini tampak menjadi aneh, seolah-olah dia langsung membenci token putih di tangan Wei Hao. Seperti kehilangan minat. Nyatanya, menghadapi keinginan ikan batu hitam, yang dipuja sebagai harta langka di dunia dan memiliki efek magis tak terbatas untuk meningkatkan kualitas darah. Saat ini, meski token ungu lahir, saya takut bahwa setiap orang tidak akan membayar terlalu banyak perhatian untuk itu. Di mata Miao Feng dan kelompoknya, saat ini, pemuda itu seperti harta karun yang bisa bergerak, dan yang paling mengasyikkan adalah anak ini datang ke pintunya dengan patuh. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Miao Feng merasa bersemangat seperti sedang bermimpi indah, dan mereka semua bersiap, berteriak dengan liar. Namun, tidak jauh dari sana, Shen Chen tidak memperhatikan mereka, mengalihkan pandangannya, menatap ketiga Wei Hao yang terjebak dalam kerumunan dan tidak dapat melarikan diri dengan penuh minat, dan berkata dengan senyum tipis berdasarkan pengingat Anda barusan, meskipun Anda baru saja lewat, tetapi saya memutuskan untuk menyelamatkan hidup Anda, dan omong-omong penuhi janji saya malam itu dan kirim Tuan Miao itu ke neraka. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Miao Feng dan yang lainnya terkejut, tetapi bahkan Wei Hao dan yang lainnya berkedut di sudut mulut mereka. Bocah ini pasti buta, kan Miao Feng memimpin begitu banyak orang di sekitarnya, tidak bisakah dia melihatnya? Meskipun mereka berada dalam situasi putus asa, ketiga Wei Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Bukannya mereka memandang rendah pemuda itu, tapi retorika semacam itu benar-benar tidak meyakinkan, kecuali sang dewi seperti putri yang mulia berdiri di belakangnya. Keluar dan ucapkan kalimat ini, hampir. Hahaha nak, kamu tidak akan tertipu oleh gelombang binatang buas. Di sisi lain, setelah sedikit terpana, Miao Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa liar, dan wajah semua orang sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa anak ini bisa melarikan diri dari gerombolan binatang buas yang menakutkan setelah diracuni oleh kesturi jiwa binatang buas, tapi sekarang sepertinya ini tidak relevan. Anak ini berdiri di sini sendirian dan berbicara omong kosong. Saya sedang berbicara dalam tidurku. Ingin membalas dendam pada tuan muda ini. Haha, kamu benar-benar tidak takut untuk berbicara. Kamu sangat bodoh. Setelah tertawa terbahak-bahak, Miao Feng mengangkat busur lucu di wajahnya, sama sekali tidak peduli dengan ancaman Shen Chen. Nak, kamu tidak bisa melakukannya. Jika kamu ingin balas dendam, biarkan Yang Mulia Putri datang kepadaku setelah itu. Tatapan aneh muncul di mata Miao Feng, dan dia berkata dengan nada mengejek. Mendengar ini, Shen Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir apakah kamu benar-benar ingin aku menemukannya. Huff, jangan main-main. Bahkan jika gadis itu datang, aku masih tak kenal takut. Sudut mata Miao Feng sedikit berkedut, jelas sedikit bersalah dan kurang percaya diri. Hehe Shen Chen tersenyum tanpa komitmen. Seberapa pintar dia, bagaimana dia tidak bisa menebak maksud dari kata-kata orang ini. Faktanya, meskipun Shen Chen telah bepergian sendirian di lembah akhir-akhir ini, dia percaya bahwa setelah pertunjukan yang luar biasa malam itu, semua anak muda di pegunungan ini takut pada gadis kecil itu. Saya khawatir bahkan semua keluarga besar, suku, dan sekte di Yunzhu dan bahkan Kyushu akan terguncang olehnya. Banyak kekuatan memiliki dendam dengan rumah Bei Feng Hou, dan mereka bahkan harus tidur dan makan di masa depan sulit. Penampilan aneh Xiao Nizi dari cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya dan rantai teratur yang mengalir di antara pergelangan tangannya malam itu benar-benar terlalu menakutkan, bahkan biksu yang kuat di alam kondensasi atau bahkan biksu yang kuat dari tingkat yang lebih tinggi akan merasa ngeri saat melihatnya. Jangan lihat itu, Xiao Nizi baru berusia 14 atau 15 tahun sekarang, tetapi di balik penampilan aneh itu, pasti ada fisik kuno dan modern yang tersembunyi. Selama berabad-abad, semua orang yang menunjukkan keajaiban seperti itu di masa mudanya semuanya adalah eksistensi yang luar biasa dan suci di tahap selanjutnya. Di era itu, mereka memandang rendah dunia dan disebut kaisar, cukup untuk mewakili umat manusia untuk bersaing memperebutkan hegemoni di alam spiritual yang lebih luas. Itulah yang terjadi pada Kaisar Tianlong yang naik tahta ribuan tahun yang lalu. Pamornya, meski ribuan tahun telah berlalu sejak dia pergi, masih akrab di tanah Kyushu.
Bahkan tanah Kyushu hari ini didasarkan pada nama Kaisar Agung itu gelar kolektif cukup untuk melihat pengaruh keberadaan semacam ini. Sekarang, setelah tidak aktif selama hampir 1000 tahun, rumah Bei Fenghou sekali lagi melahirkan kesombongan yang tiada taranya, oleh karena itu, Shen Chen, yang garis keturunannya telah mencapai tingkat kehidupan bawaan, tidak yakin apakah dia dapat melampaui itu dalam hal fisik Nizi, ditambah dengan kekuatannya yang tak terduga, sangat masuk akal bagi orang-orang ini untuk merasa malu, tidak ada yang aneh tentang itu. Hanya saja Shen Chen sendiri sekarang penuh percaya diri, menghadapi orang-orang ini di depannya, dia tidak perlu menggunakan gengsi Xiao Nizi untuk menghalangi mereka. Setelah mendengar sarkasme Miao Feng, Shen Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan mengatakan yang sebenarnya tanpa keberatan, dan berkata dengan ringan, jangan ketuk gunung, gadis itu tidak datang, jika dia ada di sini, kalian mungkin lebih awal aku takut mati, jika kamu ingin melakukannya, mengapa repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong. Hahaha, sepertinya kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu nak. Mendengar ini, Miao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam ekstasi, dan tertawa terbahak-bahak, diam-diam menghela nafas lega. Dia benar-benar mencoba untuk menguji nada suara Shen Chen sekarang. Meskipun dia sombong, dia tidak cukup sombong untuk melawan gadis yang menakutkan itu. Miao Feng adalah salah satu dari sedikit saksi adegan malam itu. Kekuatannya setara dengan kekuatannya, keluarga Xiang di kota Wuyue, dan yang terakhir, di bawah serangan gadis itu, bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menangkis, dan hampir jatuh ketika dia merekrut lusinan rekan untuk membantunya. Miao Feng bertanya pada dirinya sendiri, jika memang begitu dia, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Tapi sekarang dia tahu bahwa putri seperti Dewi sudah tidak ada lagi, meskipun Miao Feng agak curiga mengapa anak ini berani mengatakan yang sebenarnya, dia jelas tidak menganggapnya terlalu serius. Dengan begitu banyak orang di sini, apakah mereka masih takut anak ini akan gagal melawan langit? Sambil berpikir di dalam hatinya, senyuman di wajah Miao Feng tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan dingin, lakukan, hidup atau mati, selama kamu bisa mendapatkan tas semestanya. Begitu kata-kata itu keluar, selusin pahlawan muda yang tidak bisa menunggu lama, langsung mencibir dan mengepung Chen Chen, semuanya tidak lemah, dan basis kultivasi mereka berada di atas tahap tengah alam penggabungan darah. Dia sudah menjadi junior di level jenius tertinggi. Membunuh. Dengan teriakan, lebih dari selusin orang bergerak. Mereka bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa Shen Chen berani datang sendiri, mereka harus memiliki kepercayaan diri. Segera, mereka menggunakan kartu truf mereka sendiri satu persatu, dan bergerak dengan keterampilan bela diri terkuat pada saat yang sama. Di sekitar Shen Chen, lebih dari selusin serangan datang dari segala arah, kecemerlangan memenuhi udara, setiap keterampilan bela diri dipenuhi dengan fluktuasi spiritual, dan setiap pukulan cukup untuk dengan mudah membunuh seorang biksu di tingkat ke-8 dari kondisi fusi darah. Melihat adegan itu, bahkan Wei Hao bertiga mengangkat hati mereka bersama, dan berkeringat dingin untuk Shen Chen. Ada lebih dari selusin pahlawan muda yang menggunakan seni bela diri terkuat untuk mengepung pada saat bersamaan. Bocah itu, bukankah dia sedikit sombong? Di samping Wei Hao, Yan Kuan, seorang anak laki-laki yang berjaga di sebelah Wei Hao, pupilnya menyusut tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Aku merasa bocah itu agak aneh sekarang, bahkan aku tidak bisa melihat kedalamannya, kata Wei Hao dengan mata menyipit. Dia selalu merasa sepertinya ada sesuatu yang berbeda tentang pemuda itu, tetapi saya tidak tahu secara spesifik. Namun demikian, Wei Hao masih patah hati. Tidak peduli seberapa jahat pemuda itu, sebelum dia mencapai tingkat ke-9 dari alam penggabungan darah, dia akan menderita kerugian besar jika dia bertarung melawan orang-orang itu. Jaraknya sebenarnya seperti jarak celah. Sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini, Wei Hao sangat menyadari hal ini, dan saat ini dia diam-diam mengkhawatirkan Shen Chen. Namun, pada saat berikutnya, seperti Yan Kuan dan dua orang di sampingnya, dia langsung tercengang. Membunuh. Lebih dari selusin pahlawan muda berteriak dengan keras dan menyerang dengan keras, tetapi pada saat lebih dari selusin seni bela diri hendak menyerang bocah itu, yang terakhir tiba-tiba membuat gerakan yang tak terbayangkan. Shen Chen tidak menggunakan senjata apapun, tetapi menyatukan kedua jarinya, dan saat dia menunjuk ke langit, pelangi biru tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya, menghubungkan kedua jari tersebut. Dari kejauhan, sepertinya bilah pedang tiba-tiba menonjol dari antara dua jari Shen Chen, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, bilah pedang semuanya terbuat dari pelangi biru, sangat realistis, tetapi benar-benar senjata yang tidak penting. Pada saat yang sama, aura Shen Chen tiba-tiba berubah, seluruh tubuhnya bersinar, dan ada ritme yang tidak dapat dijelaskan dalam gerakannya, seolah-olah energi spiritual antara langit dan bumi berdiri di sana, bukan tubuh manusia seperti orang biasa.
Pedang tanpa bayangan di lautan luas. Tindakannya tidak rumit, dua jari yang meledak dengan Jian Hong, dan dengan lembut menunjuk ke atas secara miring, tapi itu meremehkan. Saat berikutnya, Jian Hong di antara jari-jarinya langsung berubah menjadi bayangan pedang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring kedap udara di sekitar tubuh Shen Chen dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata terbuka, seperti perisai pelindung yang kokoh, secara bersamaan memblokir gerakan pembunuhan terkuat dari selusin pahlawan muda. Adegan ini terlalu mengejutkan, Shen Chen berdiri di sana tanpa bergerak, dan selusin pahlawan muda yang bisa disebut jenius tiba-tiba mandek di udara seolah-olah mereka menabrak dinding yang tak terlihat. Untuk sesaat.